Aku syok tiba-tiba mendapat kabar suamiku meninggal, namun aku lebih syok saat ada notifikasi ban kalau baru saja rekeningku dikuras. Ternyata diam-diam suami dan mertua membodohiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai jendela, menari-nari di lantai kayu yang bersih. Aku, Karin, berdiri di depan kompor dengan apron berwarna pastel, sambil mengaduk panci berisi bubur ayam hangat yang aromanya semerbak memenuhi ruangan. Dari sudut mataku, kulihat sosok kecil yang sudah duduk rapi di kursi makannya. Sarah, putriku yang berusia 4 tahun, dengan rambut ikalnya yang acak-acakan dan piyama bergambar kelinci, sedang asyik memeluki boneka beruang kesayangannya. Ibu, buburnya sudah jadi belum? Sarah lapar. Suara kecilnya yang masih mengantuk membuatku tersenyum. Sebentar lagi, sayang. Ibu tambahkan topping ayam suwir dan seledri kesukaan Sarah. Jawabku sambil menaburkan bawang goreng di atas mangkuk bubur yang sudah penuh. Tiba-tiba, 2 lengan kuat melingkari pinggangku dari belakang. Aku tak perlu menengok untuk tahu siapa pemiliknya. Wangi bubur buatan istriku selalu bikin aku tidak sabar untuk sarapan. Gumam Mas Beno dengan suara beratnya yang khas, mencium pundakku. Aku memiringkan kepala, membiarkan senyum mengembang di bibirku. Loh, kok belum berangkat? Biasanya jam segini Mas sudah di jalan. Diajarin cara masak bubur ayam yang seenak ini dong, biar aku bisa bikinin untuk Sarah kalau ibunya lagi sakit. Godanya sambil mencuri sejumput ayam suwir dari atas meja. Ah, Mas cuma cari alasan saja mau nyicipi, balasku sambil menepuk tangan isengnya. Cepat mandi dan ganti, nanti buburnya dingin. Dia tertawa lepas sebelum mencium keningku dan berjalan ke arah Sarah. Pagi, putri ayah. Sudah siap ke sekolah? Siap, ayah, sahut Sarah riang. Tadi mimpi Sarah jadi prinses. Wah, prinses cantik. Nanti pulang kerja ayah belikan es krim, ya. Benar, ayah? Jangan lupa ya. Mata Sarah berbinar. Aku menyaksikan interaksi mereka dengan hati yang hangat. Ini adalah gambaran sempurna keluarga kecil yang selalu kudambakan. Setelah perjuangan panjang kami membangun hubungan ini, akhirnya kami memiliki kehidupan yang stabil dan bahagia. Beno adalah suami yang perhatian, ayah yang penyayang, dan provider yang andal. Atau setidaknya, itulah yang selalu kupercayai. Karin, Beno memanggilku setelah kembali dari kamar mandi, sudah mengenakan kemeja kantornya yang rapi. Aku ada meeting penting sampai sore nanti. Mungkin pulangnya agak larut. Jangan lupa makan siang yang teratur, pesanku sambil merapikan dasinya. Dan hati-hati di jalan. Sekarang ini banyak pengendara yang ugal-ugalan. Dia mengangguk, lalu menatapku dalam-dalam. Terima kasih untuk segalanya, sayang. Untuk bubur ini, untuk merawat Sarah, untuk menjadi istri yang sempurna. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku sedikit heran. Sebuah kesungguhan yang tidak biasa. Kok tiba-tiba bilang begitu? Kelihatannya Mas ada sesuatu, tanyaku setengah berkelakar. Ah, tidak ada apa-apa. Cuma, aku bersyukur memiliki kalian berdua. Aku berjanji akan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Dia mendekat dan mencium keningku sekali lagi, lebih lama dari biasanya. Aku sayang kamu, Karin. Aku juga sayang Mas, jawabku, menepuk-nepuk punggungnya. Sekarang cepatlah pergi sebelum macet bertambah parah. Dia memeluk Sarah erat-erat, berbisik sesuatu yang membuat putri kami tertawa girang, lalu berjalan ke pintu dengan langkah percaya diri. Sebelum pintu tertutup, dia masih sempat melambai dan melemparkan senyum padaku. Senyum yang sama seperti ribuan pagi sebelumnya. Senyum yang tidak memberitahuku bahwa ini akan menjadi hari terakhir aku mengenalnya sebagai suami yang jujur. Hari terakhir sebelum segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan akan terjadi dalam hidupku. Aku membersihkan meja makan sambil bersenandung, sama sekali tidak menyadari bahwa di luar, Beno tidak langsung menuju mobilnya. Dia berdiri sejenak, melihat ke arah rumah kami melalui jendela,
Wajahnya dipenuhi konflik batin yang dalam sebelum akhirnya menghela napas panjang dan berjalan meninggalkan rumah yang penuh kebohongan ini. Setelah Beno pergi, suasana rumah kembali tenang. Aku membersihkan dapur dengan hati riang, sambil sesekali melirik Sarah yang asyik menonton kartun favoritnya di ruang keluarga. Butir-butir air hening masih menempel di permukaan wastafel, memantulkan cahaya matahari pagi yang semakin cerah. Aku mengelap meja marmer dengan kain lap lembut, menghapus sisa-sisa remah roti dari sarapan tadi. Dalam pikiranku, aku sudah merencanakan menu makan malam spesial untuk menyambut Beno pulang kerja nanti. Mungkin rawon, masakan favoritnya yang membutuhkan waktu lama untuk dimatangkan. "Ibu, nanti kita main puzzle, ya?" seru Sarah dari ruang keluarga, matanya masih terpaku pada layar televisi. "Boleh sekali, sayang. Sebentar ibu selesaikan dulu beres-beres dapur," jawabku sambil menyusun piring-piring bersih di rak. Tiba-tiba, dering telepon rumah memecah keheningan. Aku menghela napas ringan, berasumsi itu pasti ibu mertuaku yang biasanya menelepon di jam-jam seperti ini untuk menanyakan kabar cucu semata wayangnya. Aku mengangkat receiver dengan tangan masih basah, sambil menjepitnya di antara pundak dan telinga. "Halo, ibu?" sapaku ramah, sementara tangan kananku masih asyik mengelap wastafel. Namun yang kudengar dari seberang bukanlah suara ibu mertuaku yang biasanya ceriwis dan bersemangat. Yang terdengar justru adalah suara terisak-isak yang menyayat, diikuti oleh helaan napas tersendat-sendat yang membuat bulu kuduku meremang. "Karin, Karin." Suara ibu mertuaku parau, hampir tak terbentuk. "Mas Beno, dia." Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Tanganku berhenti bergerak, kain lap terjatuh ke lantai basah. "Beno kenapa, Bu?" tanyaku, mencoba menahan rasa panik yang mulai menggeliat di dadaku. "Dia meninggal, Karin." Suaranya pecah menjadi isakan keras. "Kecelakaan di tol tadi pagi. Mobilnya hancur. Mereka bilang dia tidak terselamatkan." Brak, piring yang sedari tadi kutahan di tangan kiriku jatuh menghantam lantai keramik, pecah berantakan. Butiran kaca beterbangan, beberapa mengenai kakiku tapi sama sekali tidak kurasakan. Dunia seakan berhenti berputar. Kupingku berdenging. Suara ibu mertuaku di telepon menjadi samar-samar, seperti datang dari ruangan yang sangat jauh. Tidak mungkin. Bisikku lemah, tubuhku mulai gemetar tak terkendali. "Pagi tadi, dia baik-baik saja, dia baru saja pergi." Kita harus ke rumah sakit sekarang." Suara ibu mertuaku terisak. "RS Sumber Kasih. Cepat, Karin, mereka meminta kita untuk mengidentifikasi." Garis sambung terputus begitu saja. Receiver tergelincir dari tanganku dan jatuh menggelantung, mengeluarkan bunyi sibuk yang monoton. Aku berdiri terpaku di tempat, mata berkunang-kunang, tak mampu memproses informasi yang barusan kuterima. "Ibu?" suara kecil Sarah memecah kebisuanku. "Ibu kenapa? Kok piringnya jatuh?" Aku menoleh ke arahnya, melihat wajah polosnya yang penuh keheranan. Air mata mulai mengalir deras di pipiku tanpa kusadari. Tubuhku lunglai, dan aku harus berpegangan pada meja dapur untuk menahan diri tidak terjatuh. "Tidak," desisku sendiri, sambil menggigit bibir sampai berdarah. Ini tidak mungkin terjadi. Tapi kenyataan mulai merayap masuk seperti kabut tebal. Beno, suamiku, orang yang baru setengah jam lalu mencium keningku dan berjanji pulang untuk makan malam, sudah tiada? Kata-kata terakhirnya yang tiba-tiba sentimental, pelukannya yang lebih erat dari biasanya, semua kini bermakna lain. Apakah itu semacam firasat? Apakah dia sudah merasakan sesuatu akan terjadi? Dengan tangan gemetar, kuambil telepon genggamku. Jariku yang dingin nyaris tidak bisa menekan nomor Beno. "The number you are calling is currently unavailable." Aku mencoba lagi, dan lagi, dengan hasil yang sama. Kepalaku pusing, rasanya ingin muntah. "Ibu, jangan nangis." Sarah sudah berdiri di sampingku, wajahnya cemas. Tangannya yang mungil memegangi lenganku. Aku memeluknya erat-erat, mencium aroma baby shampoo di rambutnya. "Ibu baik-baik saja, sayang," kataku, meski suaraku bergetar tak terkendali. Ibu harus pergi sebentar. Kamu main di rumah Tante Maya dulu, ya?"
Dunia di sekelilingku terasa tidak nyata, seperti mimpi buruk yang tak bisa kubangunkan. Tapi pecahan piring di lantai, air mata yang terus mengalir, dan ketakutan di mata Sarah membuktikan bahwa ini semua benar-benar terjadi. Hidupku telah berubah selamanya dalam satu telepon singkat. Dengan tubuh yang terasa bagai dihantam truk dan pikiran yang berputar liar, aku berusaha keras untuk tetap tenang di depan Sarah. Aku menuntunnya dengan tangan gemetar ke rumah tetangga sebelah, Tante Maya. Ketika Maya membuka pintu dengan senyum lebar, ekspresinya segera berubah menjadi kecemasan ketika melihat wajahku yang basah oleh air mata dan pucat pasi. "Karin, apa yang terjadi?" tanyanya sambil menarik tanganku. "Aku, Beno," kataku, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan seperti batu besar. "Kecelakaan, aku harus ke rumah sakit." Maya tidak banyak bertanya. Dia langsung memelukku erat. "Pergilah. Sarah aman bersamaku. Jangan khawatir." Aku memeluk Sarah sekali lagi, menciumnya cepat, berusaha tidak membuatnya semakin khawatir. "Ibu akan kembali Sun, sayang. Jadi anak baik untuk Tante Maya, ya." Sarah mengangguk polos, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu janji pulang cepat." "Janji," kataku, meski hatiku hancur berkeping-keping. Aku bergegas ke garasi. Kakiku terasa seperti dijejali beton. Mobil yang biasa kugunakan untuk mengantar jemput Sarah tiba-tiba terasa asing. Tanganku gemetar begitu keras sampai-sampai aku harus berusaha beberapa kali sebelum bisa memasukkan kunci ke kontak. Saat mesin menyala, air mataku kembali mengalir deras, mengaburkan pandanganku. Perjalanan ke rumah sakit Sumber Kasih terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap lampu merah terasa seperti penyiksaan. Setiap persimpangan mengingatkanku pada kabar mengerikan tentang kecelakaan di tol. Pikiranku dipenuhi bayangan terakhir Beno. Senyumnya, pelukannya, kata-kata terakhirnya yang tiba-tiba sentimental. Aku berjanji akan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Apakah itu semacam perpisahan yang tidak kusadari? Saat sampai di rumah sakit, aku nyaris tidak bisa menemukan tempat parkir karena pandanganku yang terus berkunang-kunang. Koridor rumah sakit yang terang benderang dan berbau disinfektan membuatku semakin pusing. Perawat di meja informasi menunjuk ke arah UGD ketika aku menyebut nama Beno, dan setiap langkahku menuju sana terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Dan di sanalah, di ruang tunggu UGD yang penuh dengan wajah-wajah cemas dan sedih, aku melihat mereka. Ibu mertuaku duduk terpelanting di kursi plastik biru, tubuhnya terguncang oleh isakan yang hebat. Ayah mertuaku berdiri di sampingnya, wajahnya pucat membatu, tangannya memegangi bahu istrinya dengan erat. "Ibu, ayah," sapaku lemah. Ibu mertuaku langsung berdiri dan memelukku erat, tubuhnya masih bergetar hebat. "Karin, nak." Isaknya semakin menjadi, kita kehilangan dia." Di mana Beno?" tanyaku, suaraku serak. "Aku ingin melihatnya." "Tunggu sebentar, nak," kata ayah mertuaku dengan suara parau yang tak biasa. "Dokter masih membersihkannya. Keadaannya tidak terlalu baik untuk dilihat sekarang." Ibu mertuaku mengangguk sambil terisak, memegangi tanganku erat-erat. "Kamu harus kuat, nak. Untuk Sarah. Untuk kita semua." Aku menurut, duduk di antara mereka berdua. Kursi plastik itu terasa dingin menusuk tulang. Di sekelilingku, ada keluarga lain yang juga menunggu dengan wajah-wajah penuh ketakutan dan harapan. Suara monitor medis dari balik pintu UGD, langkah cepat para perawat, dan isakan sesekali dari orang-orang yang berduka menciptakan simfoni kesedihan yang menyiksa. Bagaimana ini bisa terjadi?" tanyaku, mencoba mencari penjelasan yang mungkin bisa mengurangi rasa sakit yang menghancurkan ini. "Polisi bilang tabrakan beruntun di tol dalam kota," jawab ayah mertuaku dengan mata kosong. "Mobil Beno terjepit antara dua truk. Mereka bilang dia tidak menderita lama." Ibu mertuaku mendadak menarik napas tajam. Dia sempat meneleponku sebelum terjadi. Bilang sayang padaku." Isakannya semakin menjadi, dan aku ikut tersedak mendengarnya. Aku memandangi kedua orang tua yang sedih ini, dan untuk sesaat,
Rasa solidaritas dalam kesedihan membuatku lupa pada semua ketegangan kecil yang pernah ada antara kami. Kami adalah 3 orang yang disatukan oleh cinta pada satu orang yang kini telah pergi. Tapi di balik semua kesedihan yang tampak nyata ini, ada sesuatu yang terasa tidak tepat. Sebuah naluri halus yang berbisik bahwa ada yang tidak beres dengan gambaran ini. Tapi aku mengabaikan bisikan itu, menganggapnya sebagai bagian dari penyangkalan yang wajar dalam menghadapi berita duka. Bagaimanapun juga, siapa yang akan membayangkan bahwa kesedihan yang terlihat begitu nyata ini bisa menjadi bagian dari sandiwara yang keji? Ruang tunggu UGD terasa semakin pengap, seiring dengan berlalunya waktu yang terasa begitu lambat dan menyiksa. Aku duduk terjepit di antara kedua mertuaku, merasakan getaran tubuh ibu mertua yang tak henti menangis. Ayah mertua sesekali menghela napas panjang, matanya kosong menatap lantai keramik yang mengilap. Aku sendiri merasa seperti tenggelam dalam kabut kesedihan yang pekat, tak mampu berpikir jernih. "Ibu, kapan kita bisa melihatnya?" Tanyaku lagi untuk kesekian kalinya, suaraku parau. "Sabarlah, nak, dokter tahu yang terbaik," jawab ibu mertua sambil menepuk-nepuk tanganku. "Kita tidak ingin melihatnya dalam kondisi yang tidak pantas, bukan?" Aku mengangguk lemah. Meski hati kecilku meronta ingin segera memastikan bahwa ini semua bukan mimpi buruk. Ingin memastikan bahwa Beno benar-benar telah pergi. Pikiranku melayang kepada Sarah. Bagaimana aku harus memberitahunya? Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak berusia 4 tahun bahwa ayahnya yang selalu pulang dengan es krim itu tidak akan pernah kembali? Aku harus menghubungi orang tuaku. Gumamku, lebih kepada diri sendiri. Mereka harus tahu. Ibu mertua mengangguk, matanya masih basah. "Iya, nak, telepon saja mereka. Tapi, sampaikan dengan pelan-pelan. Ya, ibumu juga sudah tidak muda lagi." Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari saku celanaku. Jari-jariku yang dingin nyaris tidak bisa membuka kunci layar. Saat itulah, notifikasi dari aplikasi bankku muncul di bagian atas layar. Pemberitahuan, debit sebesar Rp987.550.000 dari rekening XXX789. Saldo saat ini, Rp1225000. Aku membeku. Mataku membelalak tak percaya, membaca ulang angka-angka itu berulang kali. Hampir 1 miliar? Hampir semua tabungan kami? Tabungan yang kukumpulkan susah payah sejak sebelum menikah, ditambah hasil kerja kerasku selama ini? "Ada apa, Karin?" tanya ayah mertua, memperhatikan perubahan ekspresiku. "Uang, tabungan kami," kataku pelan. Jari sudah membuka aplikasi bank. Hampir semuanya hilang. Ibu mertua mendadak berhenti menangis. "Apa? Bagaimana bisa?" Dengan jantung berdebar kencang, kubuka riwayat transaksi. Transfer itu dilakukan pagi ini, tepat pukul 8.47, hampir bersamaan dengan waktu kecelakaan Beno. Dan yang membuatku semakin dingin adalah nama penerima transfer. Bapak mertuaku sendiri. "Ayah," ucapku, menatapnya dengan mata penuh tanya. Apa artinya ini?" Wajah ayah mertua berubah pucat. Ibu mertua cepat-cepat menyela. "Oh, itu pasti untuk biaya rumah sakit. Nak, kamu tahu sendiri, biaya UGD dan segala macam tidak murah." Tapi naluriku berteriak bahwa ada yang tidak beres. Tapi Beno sudah meninggal. Untuk apa biaya rumah sakit yang begitu besar? Untuk proses otopsi dan persiapan pemakaman, kata ibu mertua dengan cepat, tapi matanya menghindari pandanganku. "Kamu tahu, segala sesuatu butuh biaya sekarang, dan kami tidak ingin membebanimu." Aku melihat dari wajah ibu mertua ke ayah mertua. Ada sesuatu dalam cara mereka menghindari kontak mata, dalam ketidaknyamanan yang tiba-tiba terpancar dari mereka. Kecurigaan yang tadi hanya berupa bisikan halus kini mulai bersuara lebih keras. "Tapi jumlahnya hampir 1 miliar, Bu," kataku perlahan. "Untuk biaya pemakaman dan otopsi? Itu tidak masuk akal." Ayah mertua akhirnya angkat bicara, suaranya datar. "Karin, ini bukan saatnya membicarakan uang. Kita sedang berduka.
Uang bisa dicari lagi, tapi nyawa Beno tidak. Tapi sesuatu telah berubah dalam diriku. Kesedihan yang tadi membutakan mulai sedikit tersibak, digantikan oleh kewaspadaan. Aku mengingat kata-kata perpisahan Beno yang tiba-tiba sentimental pagi tadi. Aku mengingat betapa mudahnya mereka menerima kematian putra semata wayang mereka. Dan sekarang, transfer besar ini. Baik, kataku pelan, menutup aplikasi bank. Kita bicarakan nanti saja. Tapi dalam hatiku, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku harus mencari tahu kebenaran. Sekarang, aku tetap duduk di kursi plastik yang dingin, tetapi sekarang seluruh indraku berada dalam siaga tinggi. Getaran lembut setiap kali ada orang berlalu lalang, desis udara dari pintu otomatis UGD, bahkan aroma disinfektan yang menusuk, semuanya terasa semakin tajam. Di sekelilingku, ibu dan ayah mertua masih memeragakan kesedihan mereka, tetapi sekarang aku mulai menangkap celah-celah kecil dalam pertunjukan mereka. Cara ibu mertua sesekali melirik jam tangannya, bagaimana ayah mertua memegangi ponselnya dengan erat seolah menunggu sesuatu. "Karin, kamu baik-baik saja?" tanya ibu mertua, menyentuh lenganku. "Wajahmu pucat sekali." Aku menghela napas perlahan, berusaha tampak tetap berduka. Aku hanya tidak bisa membayangkan hidup tanpa Beno. Bu, dia adalah segalanya bagiku. Ayah mertua mengangguk, matanya masih menghindari pandanganku. Kita semua merasa seperti itu, nak, tapi kita harus kuat. Untuk Sarah. Mendengar nama putriku, hatiku seperti diremas. Benarkah mereka memikirkan Sarah? Atau hanya menggunakan namanya sebagai alat untuk melunakkan hatiku? Aku butuh air, kataku tiba-tiba berdiri. Aku akan ke kantin sebentar. Ibu mertua langsung tampak gelisah. "Jangan pergi jauh, nak. Bagaimana kalau kita bisa melihat Beno sebentar lagi?" "Tenang, Bu. Aku cepat kembali," jawabku sambil sudah berjalan menjauh. Tapi bukannya menuju kantin. Aku berbelok ke arah pos perawat. Seorang perawat muda sedang sibuk mencatat sesuatu di belakang meja. "Permisi," sapaku, berusaha menenangkan suara yang masih bergetar. Perawat itu menatapku dengan simpati. "Ada yang bisa saya bantu, Ibu?" "Aku, istri dari Beno Wijaya. Yang katanya kecelakaan pagi ini." Aku hampir tidak bisa menyelesaikan kalimat itu tanpa suaraku tercekat. Perawat itu mengernyit, lalu membuka buku besar di depannya. Jarinya meluncur turun daftar nama. "Beno Wijaya?" Dia mengulang, lalu menggeleng. "Maaf, Ibu. Tidak ada pasien dengan nama itu hari ini. Di UGD hanya ada pasien perempuan dan seorang anak laki-laki." Dunia seakan runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Tapi kali ini, bukan kesedihan yang memenuhi dadaku, melainkan kemarahan yang membara dan pedih. Apakah mungkin dia sudah dipindahkan ke kamar mayat? Tanyaku, masih berusaha memberikan kesempatan terakhir. Perawat itu kembali memeriksa catatannya. "Tidak, Ibu. Tidak ada pasien dengan nama itu yang masuk hari ini. Mungkin ada kesalahan informasi." Aku mengucapkan terima kasih dengan suara hampir tak terdengar sebelum berbalik. Kakiku terasa lemas, tapi tekadku mengeras seperti baja. Mereka telah membohongiku. Semuanya adalah sandiwara keji. Dengan langkah yang tiba-tiba menjadi pasti, aku berjalan kembali ke ruang tunggu. Setiap langkahku kini diiringi oleh kemarahan yang semakin membara. Mereka tidak hanya membohongiku tentang kematian suamiku, mereka juga telah mengambil hampir semua tabungan kami. Untuk apa? Apa alasan dibalik semua kebohongan ini? Saat mendekati ruang tunggu, kulihat ibu dan ayah mertua sedang berbisik-bisik dengan wajah tegang. Ketika mereka melihatku mendekat, mereka langsung mengubah ekspresi kembali menjadi berduka. "Karin, kamu lama sekali. Kami khawatir," kata ibu mertua. Aku berhenti tepat di depan mereka, tak lagi bisa menyembunyikan gejolak dalam hatiku. Aku baru saja berbicara dengan perawat. Wajah mereka berdua berubah. Ayah mertua berdiri lebih tegak. Dan mereka mengatakan tidak ada pasien bernama Beno Wijaya di sini hari ini. Suaraku datar, tapi setiap kata terasa seperti pisau. "Maukah kalian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi?"
Udara di ruang tunggu UGD tiba-tiba terasa sangat tegang, seolah-olah semua suara latar, tangisan, langkah kaki, desisan pintu, menghilang, menyisakan hanya kami bertiga dalam gelembung kemunafikan yang baru saja pecah. Wajah ibu mertua berubah pucat pasi, sementara ayah mertua berdiri lebih tegak, tangannya mengepal di samping tubuh. "Karin, kamu tidak seharusnya pergi kemana-mana sendirian dalam keadaan seperti ini," tegur ibu mertua, mencoba mengambil alih kendali. "Kamu sedang shock, sayang. Kamu mungkin salah dengar apa yang dikatakan perawat." "Aku tidak salah dengar, Bu," jawabku. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Tidak ada Beno Wijaya yang tercatat sebagai pasien di rumah sakit ini hari ini. Sekarang, maukah kalian menjawab pertanyaanku dengan jujur? Di mana Beno? Ayah mertua mengambil langkah maju. "Karin, ini bukan tempat atau waktu yang tepat. Mari kita bicara di rumah nanti." "Tidak, Hardiku." Suaraku sedikit meninggi sehingga beberapa orang menengok ke arah kami. "Kita akan bicara sekarang. Di sini. Atau aku akan memanggil security rumah sakit dan meminta mereka membantu mencarikan suamiku yang hilang." Ibu mertua menarik napas tajam. "Jangan, Nak. Jangan buat keributan. Kalau begitu jawab pertanyaanku," desakku, tidak lagi peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar. "Dan sementara kalian memikirkannya," tambahku sambil mengacungkan ponselku, "mungkin kalian juga bisa menjelaskan ini. Transfer hampir 1 miliar rupiah dari rekening gabungan kami ke rekening ayah pagi tadi. Pukul 8.47. Hampir bersamaan dengan waktu kecelakaan Beno. 2 peluru dalam 1 tembakan. Wajah mereka berdua benar-benar kehilangan warna. Ibu mertua terbatuk-batuk, sementara ayah mertua menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca, campuran antara kaget, marah, dan takut. "Uang itu, untuk..." Ibu mertua gagap mencari kata-kata. "Untuk apa, Bu?" sergahku, tidak memberinya kesempatan. "Untuk biaya rumah sakit yang tidak ada? Untuk otopsi yang tidak pernah terjadi? Atau untuk pemakaman seorang mayat yang bahkan tidak bisa kalian tunjukkan kepadaku?" Ayah mertua akhirnya berbicara, suaranya rendah dan tegang. "Karin, kamu tidak mengerti situasinya. Kami terpaksa melakukan ini." "Terpaksa?" ulangku, rasa sakit dan kemarahan akhirnya meledak. "Terpaksa memalsukan kematian putra kalian sendiri? Terpaksa menipu menantu perempuan kalian sampai hampir stroke? Terpaksa menguras rekening cucu kalian sendiri?" Tangisku akhirnya meledak, tapi ini bukan tangisan sedih lagi. Ini tangisan kemarahan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang tak tertahankan. "Apa yang telah kalian lakukan? Untuk apa semua ini?" Ibu mertua menangis sekarang, tapi air matanya kali ini terlihat berbeda. Ini air mata panik, bukan air mata sedih. Kami punya hutang bisnis ayah. Kami butuh uang tunai dengan cepat. Jadi kalian memutuskan untuk merampok anak dan menantu kalian sendiri?" teriakku, tidak lagi peduli dengan semua orang yang sekarang jelas-jelas memperhatikan kami. "Dengan cara memalsukan kematian." Ayah mertua mencoba mendekat, tapi aku melangkah mundur. "Jangan sentuh aku. Kalian berdua, kalian monster. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Bagaimana Beno bisa setuju melakukan ini pada istri dan anaknya sendiri?" Saat nama Benoku sebut, sebuah suara dari arah pintu tangga darurat membuat kami semua menoleh. "Karin." Dan di sanalah dia berdiri. Beno, suamiku. Orang yang kukira sudah meninggal. Masih mengenakan kemeja yang sama seperti saat dia berangkat pagi tadi. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang dalam. "Dengar penjelasanku," katanya. Suaranya serak. Waktu seakan berhenti. Aku berdiri terpaku, tidak mampu bergerak atau bernapas, menatap sosok yang selama ini kukira telah tiada. Beno. Dia hidup, berdiri tegak di lorong rumah sakit yang terang benderang. Wajahnya dipenuhi konflik batin yang dalam. Di sekeliling kami, para pengunjung rumah sakit lainnya juga terkesima. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mengangkat ponsel. "Karin," ulang Beno. Suaranya lebih lembut kali ini. Aku bisa menjelaskan." "Penjelasan? Aku bisa menjelaskan?" Kalimat itu seperti memecahkan kubah kebekuan yang menyelimutiku.
Kemarahan yang selama ini tertahan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. "Jelasin," teriakku. Suaraku menggema di sepanjang koridor. "Jelasin apa, Beno? Bagaimana kau berani berdiri di depanku setelah membiarkanku percaya kau sudah mati? Bagaimana kau bisa memandang wajahku setelah membuatku menangis sejadi-jadinya? Setelah membuat Sarah menunggumu pulang dengan es krim?" Aku maju beberapa langkah menuju suamiku, atau mantan suamiku, karena dalam hatiku sudah kuputuskan itu. Dengan setiap langkahku diiringi getaran kemarahan. "Ibu bilang kau kecelakaan. Ayah bilang mobilmu terjepit truk. Mereka bilang kau tidak menderita lama." Hardikku, air mata kini mengalir deras di pipiku, tapi aku tidak peduli. Dan sementara aku di sini, patah hati, pikiran kacau, kalian menguras rekening kita? Hampir 1 miliar. Beno tampak tertunduk malu, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. "Pagi tadi kau bilang sayang padaku. Kau bilang berjanji akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Apakah ini yang terbaik menurutmu, Beno? Memalsukan kematianmu dan mencuri dari istri dan anakmu sendiri." Ibu mertua mencoba menengahi. "Karin, tolong, suaramu." "Diam, Ibu," potongku tanpa menoleh. "Kau tidak berhak bicara padaku. Tidak setelah apa yang kau lakukan. Kau adalah otak di balik semua ini, bukan? Karena kau tahu anakmu tidak akan punya nyali untuk melakukan ini sendirian." Ayah mertua menghela napas berat. "Karin, kita bisa bicara baik-baik." "Di mana bicara baik-baiknya ketika kalian merencanakan tipu daya keji ini?" Sergahku, kini menatap ketiga-tiganya bergantian. "Kapan persisnya kalian merencanakan ini? Kemarin? Minggu lalu? Atau saat kau mencium Sarah selamat tinggal pagi ini, kau sudah tahu itu akan menjadi kebohongan terakhirmu padanya?" Beno akhirnya berbicara, matanya berkaca-kaca. Aku tidak punya pilihan, Karin. Ayah punya hutang yang sangat besar pada orang-orang yang berbahaya. Mereka mengancam akan menyakiti kita semua jika tidak dibayar minggu ini. Jadi jawabannya adalah menyakiti kami lebih dulu, teriakku, hampir histeris. "Dengan cara yang paling keji? Kau pikir dengan memalsukan kematianmu, aku akan begitu sedih sampai tidak menyadari uang kita hilang? Atau kau berharap aku akan mati karena patah hati sehingga kau bisa memiliki semuanya?" Tidak pernah. Beno membantah, wajahnya menampakkan penderitaan sejati untuk pertama kalinya. "Aku berencana untuk mengembalikan uang itu setelah bisnis ayah membaik." "Bisnis ayah?" ulangku dengan nada mengejek. "Bisnis yang sudah jelas-jelas gagal? Bisnis yang sudah menghabiskan tabungan kita sebelumnya? Dan sekarang kau mengorbankan segalanya. Pernikahan kita, kepercayaanku, masa depan anak kita, untuk menyelamatkan bisnis yang sudah mati itu?" Aku mengguncang-guncangkan ponselku di hadapan mereka. "Dan transfer ini dilakukan tepat saat kau meninggal? Itu bukan tindakan orang terdesak, Beno. Itu tindakan premeditasi. Itu penipuan yang direncanakan dengan matang." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi yang kudapatkan adalah kegeraman yang semakin menjadi. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan?" kataku, kini dengan suara yang tiba-tiba tenang namun penuh racun. "Bahwa kau memilih untuk membohongiku daripada mempercayaiku. Bahwa kau menganggapku tidak akan memahami kesulitan orang tuamu. Bahwa kau menganggap lebih mudah membuatku percaya kau mati daripada jujur tentang hutang mereka." Aku memandangi mereka satu persatu. Ibu mertua yang kini menangis terseduh-seduh, ayah mertua yang menatap lantai dengan malu, dan Beno yang tampak hancur. "Kalian bertiga, kalian adalah keluarga yang sempurna. Sempurna dalam kebohongan, sempurna dalam manipulasi, sempurna dalam pengkhianatan. Tapi sekarang," ucapku dengan dingin, "permainan sudah berakhir." Suasana di koridor rumah sakit semakin tegang. Beberapa petugas keamanan mulai mendekat, tertarik oleh keributan yang kami timbulkan. Melihat itu, Beno dengan cepat menyambar lenganku. "Karin, tolong, jangan di sini. Ayo kita bicara di tempat yang lebih privat," desaknya dengan suara rendah, matanya melirik ke arah security yang semakin mendekat.
Aku menarik lenganku dari genggamannya. Jangan sentuh aku. Kalian pikir aku akan pergi kemanapun bersama kalian setelah apa yang terjadi? Kami akan menjelaskan semuanya. Ibu mertua mencoba membujuk, wajahnya basah oleh air mata. Dengan jujur, kami berhutang penjelasan padamu. Aku memandangi mereka satu persatu. Di satu sisi, setiap naluriku berteriak untuk menjauhi mereka. Tapi di sisi lain, aku perlu tahu kebenaran, seberapa dalam pengkhianatan ini. Dan yang terpenting, aku perlu memastikan Sarah aman. Dengan satu syarat, kataku akhirnya. Kita bicara di mobilku. Di tempat terbuka. Dan jika ada satu hal saja yang mencurigakan, aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Mereka mengangguk patuh. Perjalanan menuju parkiran terasa seperti prosesi pemakaman. Dengan mereka bertiga sebagai mayat berjalan yang diiringi oleh kemarahanku yang membara. Begitu masuk ke dalam mobil, aku mengunci semua pintu dari dalam dan membuka jendela sedikit untuk ventilasi. Sekarang, kataku, mematikan mesin mobil tapi tetap memegang kunci di tanganku. Mulai dari awal. Dan jangan ada yang kau sembunyikan dariku lagi, Beno. Beno duduk di kursi penumpang, sementara orang tuanya duduk di belakang. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. Sejak 6 bulan lalu, bisnis ayah sebenarnya sudah kolaps. Mulainya dengan suara datar. Dia tidak hanya berhutang ke bank, tapi juga ke rentenir. Berapa? Tanyaku singkat. 3 miliar. Jawab ayah mertua dari kursi belakang dengan suara hampir tak terdengar. Aku menutup mata sejenak, mencoba mencerna angka yang begitu besar. Lanjutkan. Rentenirnya, mereka bukan main-main. Karin, lanjut Beno. Minggu lalu, mereka datang ke rumah orang tuaku. Mengancam akan menyakiti ibu jika uang tidak dibayar dalam 7 hari. Apa kau pikir aku akan percaya begitu saja? Tanyaku dengan sinis. Mengapa tidak melaporkan ke polisi? Karena jaminannya adalah surat kepemilikan rumah orang tuaku. Suara Beno sedikit meninggi. Dan mereka mengancam akan menyandera Sarah jika kami melaporkan. Mendengar nama putriku, dadaku sesak. Jadi alih-alih melindungi anak kami dengan cara yang benar, kau memilih untuk mencuri dari kami. Bukan mencuri. Ibu mertua menyela dari belakang. Kami hanya meminjam. Kami berencana mengembalikannya setelah. Berhenti menyebut itu meminjam. Potongku dengan keras. Kau tidak meminjam ketika kau mengambil tanpa izin. Itu disebut mencuri. Dan kau, tatapku kembali ke Beno. Kau setuju dengan rencana gila ini? Memalsukan kematianmu sendiri. Beno menunduk, tangannya mengepal di pahanya. Awalnya tidak. Tapi ibu yang meyakinkanku, dia bilang ini satu-satunya cara untuk mendapatkan uang tunai cepat tanpa membuatmu curiga. Dia bilang, kamu akan begitu hancur oleh kesedihan sehingga tidak akan memeriksa rekening untuk beberapa waktu. Dan saat kamu sadar, kami sudah punya waktu untuk mengembalikan uangnya sebelum kamu menyadarinya. Aku terkekeh pahit. Jadi ini semua adalah ide ibumu? Dan kau, seorang suami dan ayah, menurut saja? Kau pikir dengan memalsukan kematianmu, aku tidak akan menyentuh rekening kita? Untuk urusan apa, menurutmu? Biaya pemakamanmu yang tidak pernah terjadi. Kami butuh 0,5 miliar untuk meredakan rentenir itu dulu. Jelas Beno pelan. Dan sisanya, untuk mencoba menyelamatkan bisnis ayah sekali lagi. Jadi biar aku pahami ini, kataku, setiap kata keluar dengan getaran marah yang tertahan. Untuk menyelamatkan bisnis gagal ayahmu, kau rela. Pertama, membuat istrimu percaya kau sudah mati. Kedua, menyebabkan trauma emosional yang dalam padaku dan pada putri kami. Ketiga, mencuri hampir semua tabungan kita. Keempat, membiarkan aku berduka selama berjam-jam. Dan kelima, merusak pernikahan kita selamanya. Mobil menjadi sunyi. Hanya terdengar suara lalu lintas di luar dan isakan ibu mertua dari kursi belakang. Karin, aku tahu kami salah. Beno akhirnya berbicara, suaranya serak. Tapi tolong, mengertilah, kami terjepit. Tidak ada pilihan lain. Jangan pernah bilang tidak ada pilihan lain, bentakku, meninju setir mobil. Kau punya pilihan untuk jujur padaku.
Kau punya pilihan untuk mencari bantuan yang benar. Kau punya pilihan untuk tidak mengorbankan keluarga kecilmu untuk menyelamatkan wajah orang tuamu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Yang paling menyakitkan adalah bahwa kau tidak percaya padaku, Beno. Kau tidak percaya bahwa aku akan berdiri di sampingmu melalui kesulitan apapun. Sebaliknya, kau memilih untuk menjadikanku korban dalam skema gila ibumu. Aku menyalakan mesin mobil. Sekarang, keluar dari mobilku. Sekarang juga. Karin, tunggu. Beno mencoba membujuk. Keluar, teriakku. Sebelum aku memanggil security dan melaporkan kalian semua karena penipuan dan pencurian. Mereka pun perlahan keluar dari mobil. Beno dengan wajah hancur, orang tuanya dengan langkah gontai. Sebelum menutup pintu, aku memberikan pandangan terakhir pada suamiku. Besok, kau akan mentransfer kembali setiap rupiah yang kau curi. Dan setelah itu, kau dan orang tuamu tidak akan pernah mendekati aku atau Sarah lagi. Atau aku akan memastikan kalian menghabiskan sisa hidup di penjara. Dengan itu, aku membanting pintu mobil dan menginjak gas, meninggalkan mereka bertiga berdiri di parkiran rumah sakit. 3 orang pengkhianat yang baru saja kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebohongan mereka sendiri. Mobil meluncur di jalan raya, tetapi aku sama sekali tidak ingat arah yang kulalui. Tanganku masih gemetar mencengkeram setir. Air mata mengaburkan pandanganku hingga beberapa kali hampir saja menabrak pembatas jalan. Akhirnya, kuarahkan mobil ke sebuah taman yang sepi, jauh dari rumah sakit, jauh dari mereka. Begitu mesin dimatikan, histeria yang selama ini kutahan akhirnya meledak. Aku menangis sejadi-jadinya, tubuh berguncang hebat, suara terisak-isak memenuhi kabin mobil. Betapa mudahnya mereka mempermainkan perasaanku. Betapa dalamnya pengkhianatan ini. Dan yang paling menyakitkan, Beno, orang yang kupercayai dengan hidupku, ternyata bisa melakukan ini padaku dan Sarah. Ponselku bergetar tak henti-hentinya. Nama Beno, ibu mertua, ayah mertua, bergantian muncul di layar. Kuabaikan semuanya. Aku butuh waktu untuk berpikir jernih, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Setelah tangisanku reda, kemarahanku berubah menjadi tekad baja. Mereka tidak akan lolos dari ini. Mereka harus membayar untuk setiap tetes air mata yang mereka buat, untuk setiap detik penderitaan yang mereka sebabkan. Kubuka aplikasi perbankan sekali lagi. Masih sama. Saldo yang tersisa hanya sedikit di atas 1 juta. Hampir 1 miliar lenyap dalam sekejap. Uang yang seharusnya untuk masa depan Sarah, untuk DP rumah impian kami, untuk pendidikan tingginya nanti. Ponsel bergetar lagi. Kali ini dari Tante Maya. Karin, bagaimana kabarnya? Sarah sudah bertanya-tanya tentang ibunya beberapa kali. Suaranya yang ramah membuat air mataku hampir meluap lagi. Aku, baik-baik saja, Maya. Bisakah Sarah menginap di rumahmu malam ini? Aku ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Tentu saja, Karin. Dia tidak masalah kok di sini. Tapi kamu yakin baik-baik saja? Suaramu terdengar aneh. Aku akan baik-baik saja, jawabku, berusaha menenangkan suara. Terima kasih, Maya. Begitu telepon ditutup, tekadku semakin kuat. Untuk Sarah. Aku harus kuat untuk Sarah. Kutekan nomor Beno. Dia mengangkatnya hanya setelah 1 dering. Karin. Terima kasih Tuhan kau menjawab. Aku. Diam dan dengarkan. Potongku. Suaraku dingin dan datar. Kau dan orang tuamu punya 2 pilihan. Karin, tolong. Pilihan pertama, sergahku, memotongnya lagi. Kau transfer kembali setiap rupiah yang kau curi dariku. Besok, sebelum jam bank tutup. Setelah itu, kau akan menandatangani surat pernyataan yang kusiapkan, mengakui bahwa uang itu adalah pinjaman dengan bunga sesuai ketentuan bank, beserta jadwal pengembalian yang akan kutetapkan. Dan yang terakhir, kau akan menyetujui perceraian kita dengan hak asuh penuh untukku atas Sarah. Karin, jangan. Pilihan kedua, lanjutku tanpa ampun. Aku akan ke kantor polisi besok pagi dengan semua bukti yang kukumpulkan. Rekaman percakapan kita di rumah sakit. Ya, aku tidak sengaja merekamnya saat ingin memberitahu orang tuaku. Bukti transfer.
dan semua bukti lainnya. Aku akan memastikan kalian bertiga dijerat dengan pasal penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Bisakah kau bayangkan, Beno? Waktu di penjara? Nama baik keluarga mertuamu yang hancur? Bisnis yang sudah sekarat itu akan benar-benar mati. Suara Beno terdengar tercekat. Kau merekam. Ya, aku merekam. Dan sekarang kau tahu betapa berharganya rekaman itu, kataku dengan getaran kemarahan. Jadi apa pilihanmu, Beno? Mengembalikan apa yang kau curi dan mengakhiri pernikahan kita dengan cara yang semi terhormat? Atau kau lebih memilih melihat orang tuamu di penjara di usia senja mereka? Karin, aku perlu berbicara dengan orang tuaku dulu. Kau punya waktu 1 jam untuk memberitahuku keputusannya, jawabku. Jika dalam 1 jam tidak ada kabar, aku anggap kau memilih opsi kedua. Tunggu, kita bisa. 59 menit lagi, Beno. Potongku sebelum menutup telepon. Aku menatap ponsel di tanganku, jantung berdebar kencang. Ini pertama kalinya dalam pernikahan kami aku bersikap begitu tegas, bahkan kejam. Tapi mereka tidak memberiku pilihan. Mereka yang memulai perang ini, dan aku akan memastikan aku yang menang. Tepat 50 menit kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Beno. Kami setuju dengan pilihan pertama. Tolong jangan lapor polisi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini baru permulaan. Mereka pikir dengan mengembalikan uang, segalanya akan selesai? Mereka pikir dengan perceraian, aku akan melupakan semua yang mereka lakukan? Tidak. Mereka belum melihat apa-apa. Aku akan memastikan mereka membayar setiap kesalahan mereka, dengan cara yang jauh lebih halus tapi lebih menyakitkan daripada sekadar hukuman penjara. Karma, seperti yang mereka katakan, adalah seorang guru yang terbaik. Dan aku akan memastikan mereka mendapatkan pelajaran terbaik dalam hidup mereka. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan hampa. Malam itu aku tidur di sebuah hotel murah. Aku tidak sanggup pulang ke rumah yang penuh kenangan palsu dengan Beno. Setelah sarapan pagi yang tak kunikmati, aku menyetir ke kantor pengacara yang sudah kuhubungi malam sebelumnya. Bu Rika, seorang pengacara perempuan tangguh yang spesialisasi dalam hukum keluarga dan perdata. Jadi, ini situasinya, kataku setelah duduk di ruang kerjanya yang minimalistis. Ku ceritakan semuanya, dari telepon ibu mertua, sandiwara di rumah sakit, hingga pengakuan Beno di mobil. Bu Rika mendengarkan dengan serius, sesekali membuat catatan. Ini kasus yang cukup kuat, Ibu Karin. Kita punya bukti transfer, dan rekaman percakapan di rumah sakit akan sangat membantu. Tapi aku tidak ingin membawanya ke pengadilan kalau bisa dihindari, kataku. Untuk Sarah, aku tidak ingin dia tumbuh dengan mengetahui ayahnya adalah seorang penipu yang hampir masuk penjara. Bu Rika mengangguk pengertian. Kita bisa mulai dengan perjanjian di luar pengadilan dulu. Surat pernyataan pengakuan hutang dan kesepakatan cerai. Sore harinya, kami bertemu di sebuah kafe netral. Beno datang sendirian. Wajahnya tampak letih dan penuh penyesalan. Tapi aku sudah tidak tergoyahkan oleh penampilannya lagi. Di mana orang tuamu? Tanyaku saat dia duduk. Mereka malu untuk menemuimu, jawabnya pelan. Bagus. Aku juga tidak ingin melihat wajah mereka, kataku dingin. Apakah kau membawa uangnya? Beno mengangguk, lalu mengeluarkan selembar cek dari saku jasnya. Ini 500 juta dulu, Karin. Sisanya minggu depan, ayah lagi urus jual mobil. Aku mengambil cek itu, memeriksanya dengan teliti sebelum memberikannya kepada Bu Rika. Ini baru setengah, Beno. Kita bicara tentang pengembalian penuh. Aku tahu. Dia menarik napas panjang. Tapi tolong, Karin, beri kami waktu. Bisnis ayah benar-benar kolaps, dan kami butuh waktu untuk mengumpulkan uangnya. Bu Rika berbicara. Bapak Beno, Ibu Karin sudah berbaik hati tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Tapi kebaikan hatinya itu tidak boleh disalahgunakan. Kami butuh jaminan yang lebih konkret. Jaminan apa? Tanya Beno was-was. Surat pernyataan yang sudah kami siapkan, jawab Bu Rika sambil mengeluarkan beberapa lembar dokumen.
Isinya pengakuan hutang sebesar 987 juta, dengan jadwal pelunasan 1 bulan, dan pernyataan kesepakatan untuk bercerai dengan hak asuh penuh pada Ibu Karin. Beno membaca dokumen itu dengan wajah semakin pucat. 1 bulan? Itu tidak mungkin, Karin. Kami butuh waktu lebih lama. Awalnya aku mau memberimu waktu seminggu, jawabku tanpa ampun. Sudah kuranjang menjadi 1 bulan. Ambil atau tinggalkan, Beno. Tapi ingat konsekuensinya jika kau tinggalkan. Dia terdiam lama, mataku berkaca-kaca. Apa aku masih bisa bertemu Sarah? Sesekali, dengan pengawasan, jawabku. Tapi hanya setelah semua uang dikembalikan dan perceraian kita selesai. Karin, aku benar-benar menyesal, bisiknya, suaranya serak. Aku tahu permintaan maafku tidak berarti apa-apa, tapi... Benar, potongku. Tidak berarti apa-apa. Sekarang, tanda tangani surat itu atau kita bicara di pengadilan. Dengan tangan gemetar, Beno akhirnya menandatangani dokumen itu. Setelah selesai, dia menatapku dengan tatapan memohon. Aku masih mencintaimu, Karin. Aku hanya terjebak dalam situasi yang sulit. Aku berdiri, mengumpulkan barang-barangku. Cinta sejati tidak akan pernah memilih untuk menyakiti daripada jujur, Beno. Cinta sejati tidak akan menggunakan kematian palsu sebagai alat untuk mencuri. Ku berjalan meninggalkannya sendirian di kafe itu, dengan hati yang masih perih tapi sudah mulai merasa bebas. Apa yang tidak kusadari saat itu adalah bahwa ini baru babak pertama dari permainan mereka. Pengembalian setengah uang itu hanyalah tipuan lain. Cara untuk menenangkanku sementara mereka menyusun rencana berikutnya. Malam itu, di kamar hotelku, aku menelepon Sarah. Ibu sayang kamu, nak. Ibu janji akan segera menjemputmu. Kapan ibu pulang? Sarah kangen. Ayah juga pulang enggak? Dadaku sesak. Ayah sedang bekerja di luar kota. Sayang, ibu akan menjemputmu besok, ya. Setelah menutup telepon, aku menangis lagi. Tangisan untuk masa kecil Sarah yang sudah tercabik-cabik oleh keserakahan ayah dan kakek neneknya. Tangisan untuk pernikahan yang ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Tapi yang tidak kusadari adalah bahwa di rumah mertuaku, sebuah percakapan lain sedang berlangsung. Dia membeli bluff kita, kata Beno pada orang tuanya. Dia berpikir kita benar-benar akan mengembalikan semua uangnya. Ibu mertuaku tersenyum puas. Tentu saja. Sekarang kita punya waktu 1 bulan untuk memindahkan aset-aset kita dan menyiapkan segalanya. Dia tidak akan berani melapor ke polisi. Dia terlalu lemah untuk itu. Mereka tertawa, percaya bahwa mereka telah memenangkan putaran pertama. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah belajar pelajaran berharga. Dalam perang, jangan pernah percaya pada musuhmu, bahkan ketika mereka tampak menyerah. 1 minggu setelah pertemuan di kafe, hidupku mulai menemukan semacam ritme baru. Aku dan Sarah sudah pindah ke apartemen sementara yang kecil tapi nyaman. Setiap pagi aku mengantarnya ke Preschool dengan hati berat, berpura-pura segalanya baik-baik saja. Setiap malam aku menidurkannya dengan cerita yang sama sekali tidak menyebutkan ayahnya. Suatu malam, saat Sarah sudah terlelap, aku duduk di balkon apartemen menatap langit malam yang berpolusi. Ponsel di tanganku bergetar. Notifikasi dari aplikasi bank. Hatiku berdebar, berharap ini transfer dari Beno. Tapi yang muncul justru pengingat tagihan kartu kredit. Sudah seminggu, dan tidak ada kabar dari Beno atau keluarganya tentang sisa uang yang harus mereka kembalikan. Aku memutuskan menelepon Beno. Teleponnya berdering lama sebelum akhirnya diangkat. Karin, suaranya terdaga tergesa-gesa. Aku sedang meeting penting. Ada apa? Meeting penting? Ulangku, tidak bisa menyembunyikan sarkasme. Kau ingat janjimu? Transfer sisanya? Sudah seminggu lewat. Dengar, Karin. Situasinya lebih rumit dari yang kita kira. Mobil ayah belum laku, dan... Aku tidak peduli, potongku. Kau punya waktu 1 bulan, ingat? Tapi aku ingin bukti bahwa kau serius. Transfer setengah dari sisanya minggu ini. Dia menghela napas berat. Aku akan usahakan. Tapi jangan tekan aku seperti ini.
Kau yang menekan dirimu sendiri, Beno. Ingat pilihan yang kau buat. Aku menutup telepon dengan perasaan tidak enak. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku curiga. Sebuah ketidakpedulian yang tidak wajar untuk seseorang yang sedang terdesak. 2 hari kemudian, aku memutuskan untuk menjemput Sarah lebih awal dari Preschool. Kebetulan aku cuti dari kerja, dan rindu ingin menghabiskan waktu bersamanya. Saat mendekati rumah mertua, tempat di mana aku janji akan menjemput mainan Sarah yang tertinggal, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Di depan rumah mewah mereka, terparkir sebuah mobil mewah baru. Bukan mobil yang biasa mereka kendarai. Dengan hati-hati, kuparkir mobilku agak jauh dan mendekati rumah itu dengan langkah pelan. Suara mereka terdengar dari jendela yang terbuka. Aku bersembunyi di balik pagar tanaman, jantung berdebar kencang. Uangnya aman di rekening baru di Singapura. Suara ibu mertua terdengar jelas. Dia tidak akan pernah menemukannya. Tapi bagaimana dengan Karin? Dia masih menunggu sisa uangnya. Suara Beno. Ayah mertua menjawab dengan suara dingin. Biarkan dia menunggu. Selama kita bisa menunda sampai kita berangkat, tidak masalah. Berangkat? Kalian serius akan kabur? Tanya Beno. Suaranya bergetar. Kamu pikir kita punya pilihan? Sergah ibu mertua. Hutang pada rentenir sudah terlalu besar. Lebih baik kita mulai baru di luar negeri dengan uang itu. Tapi itu uang Karin. Dan uang itu seharusnya untuk masa depan Sarah. Kamu masih memikirkan mereka? Ibu mertua mengejek. Setelah semua yang terjadi, dengarkan, nak. Karin sudah tidak percaya padamu lagi. Perceraian sudah pasti. Lebih baik kita ambil semua dan mulai hidup baru. Aku berdiri membeku di balik semak, tangan menutup mulut untuk menahan teriakan. Mereka tidak hanya menipuku sekali, tapi 2 kali. Rencana mereka bukan hanya menunda pembayaran, tapi benar-benar kabur dengan uangku. Tapi, kita sudah menandatangani perjanjian, kata Beno lemah. Perjanjian. Ayah mertua tertawa sinis. Itu hanya selembar kertas. Begitu kita di Singapura, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Aku tidak bisa melakukan ini, bisik Beno. Aku sudah menyakiti mereka cukup parah. Kamu pilih, Beno, hardik ibu mertua. Ikut kami ke Singapura dengan uang yang cukup untuk hidup mewah, atau tinggal di sini sebagai orang bangkrut yang akan dikejar-kejar rentenir. Pilih. Ada keheningan panjang. Aku menahan napas, berharap Beno akan membuat pilihan yang benar. Aku akan ikut. Akhirnya dia menjawab dengan suara hampir tak terdengar. Air mataku mengalir deras. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada yang pertama. Setidaknya yang pertama dilakukan dalam keadaan panik dan terdesak. Tapi yang ini adalah rencana dingin yang dihitung dengan matang. Dengan hati hancur, aku kembali ke mobilku dan menyetir pergi. Sekarang aku tahu kebenarannya. Mereka tidak pernah berniat mengembalikan uangku. Semua janji dan penyesalan hanyalah sandiwara. Malam itu, setelah menidurkan Sarah, aku menelepon Bu Rika. Mereka berencana kabur ke Singapura dengan uangku. Kita perlu bertindak cepat. Apakah Anda punya bukti? Tanya Bu Rika. Tidak secara tertulis. Tapi aku mendengar percakapan mereka. Sayangnya itu tidak cukup untuk pengadilan. Tapi kita bisa membekukan aset mereka dengan laporan polisi resmi. Lakukan, kataku dengan tegas. Dan Bu Rika, tambahkan pasal penggelapan dan rencana melarikan diri. Saya akan urus besok pagi pertama kali. Setelah menutup telepon, aku berdiri di balkon lagi. Kali ini, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah tekad baja. Mereka mengira aku lemah. Mereka mengira aku akan menyerah. Mereka salah. Aku akan memastikan mereka membayar untuk setiap rupiah yang mereka curi, untuk setiap kebohongan yang mereka ucapkan, untuk setiap air mata yang mereka buat. Perang belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Pagi berikutnya, aku membawa Sarah ke rumah orang tuaku. Ibu langsung tahu ada yang tidak beres ketika melihat wajahku yang pucat tapi penuh tekad. Karin, nak, ada apa? Tanya ibu sambil menarikku ke dalam pelukannya. Sarah sudah langsung asyik dengan kakeknya di ruang keluarga. Dengan suara bergetar, ku ceritakan semuanya.
Dari telepon ibu mertua tentang kematian Beno, sandiwara di rumah sakit, pengakuan di mobil, hingga percakapan yang kudengar kemarin. Ibu dan ayah mendengarkan dengan wajah yang semakin pucat dan marah. Astaga, Karin. Kenapa tidak kau beritahu kami sejak awal? Desak ibu, matanya berkaca-kaca. Awalnya aku malu, Bu. Dan aku masih berusaha mempertahankan rumah tanggaku. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, bentak ayah dengan jarang. Mereka bukan keluarga, mereka kumpulan penjahat. Tenang, sayang, ibu menenangkan ayah sebelum memandangku. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku sudah menghubungi pengacaraku. Kami akan melaporkan mereka hari ini. Tapi, aku menarik napas dalam. Aku butuh bantuan kalian untuk menjaga Sarah. Aku tidak ingin dia melihat atau mendengar apapun tentang ini. Tentu saja, Nak. Sarah aman bersama kami, janji ibu sambil memelukku erat. Setelah menitipkan Sarah, aku langsung menuju kantor Bu Rika. Di sana, dengan detail yang teliti, kami menyusun strategi. Kita punya beberapa keuntungan, kata Bu Rika, menatapku dari balik kacamatanya. Pertama, mereka tidak tahu bahwa Anda tahu rencana pelarian mereka. Kedua, mereka meremehkan Anda. Mereka pikir Anda akan pasif menunggu tenggat waktu 1 bulan. Apa yang harus kita lakukan pertama? Tanyaku. Pertama, kita bekukan semua rekening bank mereka dengan laporan polisi resmi. Kedua, kita minta pembatasan keimigrasian, mencegah mereka keluar negeri. Ketiga, dia menatapku tajam, kita kumpulkan bukti-bukti tambahan. Aku punya ide, kataku tiba-tiba. Mereka masih berpikir aku tidak tahu apapun. Bagaimana jika aku berpura-pura menawarkan kompromi? Meminta sebagian uang saja agar mereka lengah. Bu Rika mengangguk, tersenyum tipis. Itu pintar. Sementara mereka sibuk bernegosiasi palsu dengan Anda, kita bisa bergerak di belakang layar. Siang itu, dari kantor Bu Rika, aku menelepon Beno. Kubuat suaraku terdengar lemah dan putus asa. Beno? Aku tidak sanggup lagi berkonflik, kataku, berpura-pura terisak. Aku hanya ingin sebagian uangku kembali. 500 juta saja. Lalu kita selesaikan perceraian dengan damai. Seperti yang kuduga, suara Beno terdengar lega. Karin, aku senang kau akhirnya berpikir realistis. Tapi 500 juta masih terlalu besar. Bagaimana kalau 300? Aku butuh setidaknya 400. Bantahku, masih dengan suara lemah. Untuk biaya pindah dan kehidupan baru dengan Sarah. Dengar, aku akan bicara dengan orang tuaku. Tapi janji, tidak ada laporan polisi. Tidak ada, jawabku, menahan keinginan untuk muntah mendengar kemunafikannya. Aku hanya ingin ini selesai. Begitu telepon ditutup, Bu Rika segera menggerakkan timnya. Sekarang saatnya bertindak. Saya akan ke kepolisian, sementara Anda kumpulkan semua dokumen properti dan aset mereka. Sepanjang sore, dengan bantuan ayah, kami mengumpulkan data properti keluarga Beno, rumah utama, 2 mobil, sebuah apartemen investasi, dan tanah di pinggir kota. Semua atas nama ayah mertua, tapi sebagian dibeli dengan uang dari bisnis yang jelas-jelas menggunakan uangku sebagai modal tambahan sebelumnya. Sempurna, gumam Bu Rika ketika kami bertemu lagi sore itu. Kita bisa klaim bahwa properti ini dibeli dengan uang hasil penggelapan. Malam harinya, saat aku sedang memeriksa dokumen-dokumen di apartemen, teleponku berdering. Dari nomor yang tidak kukenal. Ibu Karin, suara perempuan yang tidak dikenal. Saya Siska, mantan sekretaris Bapak Hartono, ayah mertua Anda. Saya dengar tentang masalah yang terjadi. Hatiku berdebar. Bagaimana Anda tahu? Beberapa supplier bisnisnya membicarakan ini. Mereka mengatakan keluarga Hartono berencana kabur minggu depan, meninggalkan semua hutang. Apakah Anda punya bukti? Tanyaku penuh harap. Ya, saya punya dokumen transfer tidak resmi ke rekening luar negeri, dan catatan pertemuan dengan agen properti di Singapura. Bisakah kita bertemu besok? Tentu saja. Dimanapun, kapanpun. Setelah menutup telepon,
Aku berdiri di balkon sekali lagi. Malam ini terasa berbeda. Aku tidak lagi sendirian. Kebenaran mulai muncul, dan orang-orang yang mereka sakiti mulai berbicara. Mereka mengira aku hanya seorang istri dan ibu yang lemah yang bisa mereka tipu 2 kali. Mereka tidak tahu bahwa dari puing-puing pengkhianatan mereka, lahir seorang pejuang yang akan memastikan keadilan ditegakkan, tidak hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang pernah mereka rugikan. Besok, perang akan memasuki babak baru. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. Pertemuanku dengan Siska, mantan sekretaris ayah mertua, dijadwalkan di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pusat kota. Aku datang lebih awal, saraf-sarafku tegang seperti kawat. Ketika seorang perempuan dengan kacamata tebal dan wajah serius mendekati mejaku, aku langsung tahu itu dia. Ibu Karin, sapanya dengan suara rendah. Setelah kuangguk, dia duduk dan langsung membuka tas kerjanya. Saya tidak punya banyak waktu. Bapak Hartono masih punya mata-mata di mana-mana. Dia tahu Anda menghubungi saya. Tanyaku khawatir. Dia curiga, tapi tidak punya bukti. Jawab Siska sambil mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ini dokumen-dokumen yang berhasil saya selamatkan sebelum dipecat. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop itu. Isinya membuat nafasku tersangkut. Transfer dokumen ke beberapa rekening bank di Singapura, catatan pertemuan dengan agen properti di sana, bahkan draft perjanjian sewa sebuah villa mewah. Mereka berencana pindah minggu depan. Tanyaku, masih tidak percaya dengan betapa beraninya mereka. Lebih cepat dari itu, koreksi Siska. Mereka sudah memesan tiket pesawat untuk hari Jumat. Hanya 3 hari lagi. Dan lihat ini, dia menunjuk sebuah dokumen lain. Ini laporan keuangan bisnis yang sebenarnya. Bapak Hartono sengaja memalsukan kebangkrutan. Bisnisnya memang bermasalah, tapi tidak separah yang dia katakan. Jadi, semua ini untuk apa? Hanya untuk uang saya. Siska menghela napas. Menurut saya, ini lebih dari sekadar uang Anda. Ini tentang pola. Selama bertahun-tahun, Bapak Hartono selalu mencari jalan pintas. Ketika bisnisnya mulai tenggelam, dia melihat Anda sebagai penyelamat mudah, seorang menantu perempuan yang punya tabungan besar dan terlalu percaya pada keluarganya. Rasa mual menyerangku. Dan Beno? Dia tahu semua ini. Saya tidak yakin sejauh apa keterlibatannya. Tapi saya pernah mendengar mereka bertengkar keras tentang ini sekitar sebulan yang lalu. Bapak Hartono mengancam akan memutus hubungan jika Beno tidak mau bekerja sama. Selesai bertemu dengan Siska, aku langsung menuju kantor Bu Rika dengan dokumen-dokumen baru itu. Ini sangat berharga, kata Bu Rika setelah memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Dengan ini, kita bisa meminta penyitaan aset dan pembekuan rekening yang lebih luas. Sore itu, Bu Rika mengajukan permohonan darurat ke pengadilan. Sementara kami menunggu persidangan, Karma mulai bekerja dengan caranya sendiri. Teleponku berdering. Ini dari Beno. Suaranya panik. Karin, apa kau tahu sesuatu tentang ini? Rekening orang tuaku dibekukan. Dan paspor kami ditahan. Apa? Jawabku, berpura-pura terkejut. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Katanya ada laporan tentang rencana pelarian. Tapi siapa yang bisa? Dia tiba-tiba terdiam. Karin, ini bukan kau, kan? Kenapa aku akan melakukan itu? Beno? Aku sudah berjanji tidak akan melapor selama kalian mengembalikan uangku. Tapi sebelum dia bisa menjawab, aku mendengar teriakan dari latar belakang. Suara ibu mertua yang histeris. Beno, cepat. Para supplier di sini. Mereka mengepung rumah. Karin, aku harus pergi, kata Beno tergesa-gesa sebelum menutup telepon. Kubuka aplikasi berita lokal. Dan di sana sudah ada berita tentang supplier-supplier bisnis Hartono yang memprotes di depan rumah mereka, menuntut pembayaran hutang yang sudah menumpuk. Beberapa bahkan membawa spanduk bertuliskan, Hartono penipu. Bu Rika tersenyum tipis melihat berita itu. Karma bekerja cepat. Begitu rencana kabur mereka terbongkar, supplier-supplier yang selama ini ditipu ikut bergerak. Malam itu, aku mendapat telepon lain. Dari seorang investigator swasta yang dipekerjakan Bu Rika. Ibu Karin, kami punya informasi menarik.
Ternyata keluarga Hartono tidak hanya berhutang pada supplier, tapi juga pada beberapa rentenir yang cukup berbahaya. Apakah mereka dalam bahaya? Tanyaku, tiba-tiba khawatir meski seharusnya tidak. Mereka aman untuk sekarang. Tapi kami dengar para rentenir itu sangat tidak senang mengetahui rencana kabur keluarga Hartono. Mereka menganggap itu sebagai penghinaan. Keesokan paginya, berita di koran lokal semakin buruk untuk keluarga Hartono. Bisnis mereka resmi dinyatakan bangkrut, dan nama mereka tercoreng di komunitas pengusaha. Bahkan klub golf, tempat ayah mertua menjadi anggota, mengeluarkannya karena tidak mematuhi kode etik. Beno menelepon lagi. Kali ini suaranya terdengar hancur. "Karin, tolong. Kita perlu bicara. Orang tuaku. Ibu sakit karena stres. Rumah kami dikepung wartawan. Kami tidak bisa kemana-mana." "Apa yang kau inginkan dariku, Beno?" tanyaku dingin. "Bisakah kau menarik laporan polisi? Atau setidaknya membuat pernyataan bahwa ini hanya kesalahpahaman?" Aku terdiam sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Beno, apa kau masih tidak mengerti? Ini bukan lagi hanya tentang kita. Ini tentang semua orang yang telah kalian sakiti. Supplier yang kalian tipu, karyawan yang kalian PHK tanpa pesangon, dan aku dan Sarah. Dengar, aku tahu kami salah. Tapi..." "Tidak ada tapi, Beno," potongku. "Kalian membuat pilihan. Sekarang hadapi konsekuensinya." Saat menutup telepon, aku melihat ke arah Sarah yang sedang asyik bermain puzzle di lantai. Hatiku sakit memikirkan bahwa ayahnya dan kakek neneknya adalah orang-orang seperti itu. Tapi yang lebih penting, aku harus melindunginya dari pengaruh buruk mereka. Karma memang sedang bekerja, dan kerjanya cepat. Tapi ini baru permulaan. Masih ada beberapa kartu lain yang harus kumainkan untuk memastikan mereka benar-benar belajar dari kesalahan mereka. Bahwa kepercayaan dan integritas lebih berharga daripada semua uang di dunia. 3 hari setelah kekacauan di rumah mertua, aku dan Bu Rika duduk di ruang konferensinya yang elegan, dikelilingi oleh tumpukan dokumen. Di tengah meja, tergeletak draft final gugatan cerai yang akan kami ajukan ke pengadilan. Kita akan menggunakan pasal 116 huruf F dan H UU Perkawinan, jelas Bu Rika, jarinya menunjuk bagian-bagian penting dalam dokumen. Perceraian karena huluk dengan kesalahan pada suami, ditambah pengkhianatan dan penelantaran ekonomi. Aku mengangguk, mataku tak lepas dari kata-kata yang akan mengakhiri pernikahanku secara resmi. Apa ini akan cukup untuk memastikan hak asuh penuh untukku? Lebih dari cukup, jawab Bu Rika dengan keyakinan. Dengan semua bukti yang kita miliki, rekaman sandiwara kematian palsu, bukti transfer tidak sah, rencana pelarian ke luar negeri, dan sekarang keterlibatan mereka dengan rentenir, tidak ada hakim yang akan memberikan hak asuh kepada Beno. Dia melanjutkan, selain gugatan cerai, kita juga mengajukan permohonan pembagian harta gonogini. Meskipun sebagian besar aset sudah atas nama orang tuanya, kita bisa klaim bahwa properti tertentu dibeli dengan menggunakan dana dari bisnis keluarga yang juga diisi dengan uangmu. Sambil menandatangani halaman demi halaman dokumen, hatiku terasa berat tapi lega. Setiap tanda tangan adalah langkah menjauh dari kehidupan penuh kebohongan, menuju kebebasan dan kejujuran. Ada satu hal lagi, kata Bu Rika dengan suara lebih lembut. Kita perlu mempertimbangkan apakah kamu ingin mengajukan tuntutan pidana terpisah. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa menuntut mereka untuk penipuan dan penggelapan. Aku memandang keluar jendela, memikirkan Sarah. Aku tidak ingin Beno di penjara. Itu akan terlalu menyakitkan untuk Sarah. Tapi aku ingin mereka bertanggung jawab. Bagaimana dengan program restitusi? Usul Bu Rika. Mereka mengembalikan semua uang plus bunga, dan kita tidak melanjutkan tuntutan pidana. Tapi bagaimana dengan para supplier dan karyawan mereka yang dirugikan? Tanyaku. Mereka juga berhak mendapatkan keadilan. Bu Rika tersenyum. Itu sebabnya kita akan bekerja sama dengan kejaksaan. Program restitusi bisa diperluas untuk mencakup semua pihak yang dirugikan. Sore itu, setelah semua dokumen selesai ditandatangani dan akan diajukan ke pengadilan besok pagi, aku mengunjungi orang tuaku untuk menjemput Sarah. Bagaimana kabarnya, Nak? Tanya ibu sambil memelukku. Sudah selesai.
Besok gugatan cerai diajukan. Jawabku, mencoba terdengar kuat meski hati remuk. Ayah menghela napas. Kami selalu merasa ada yang tidak beres dengan keluarga itu. Tapi kami tidak pernah membayangkan mereka akan sampai sejauh ini. Saat itu, Sarah berlari ke pelukanku. Ibu. Sarah rindu ibu. Aku mendekapnya erat, mencium aroma bayi yang masih melekat di rambutnya. Ibu juga rindu Sarah. Ibu janji, tidak akan meninggalkan Sarah lagi. Malam itu, di apartemen kami yang baru, saat aku sedang menyuapi Sarah makan malam, teleponku berdering. Lagi-lagi dari Beno. Aku mengabaikannya, tapi dia terus menelepon. Akhirnya, dengan berat hati, kuangkat. Karin, tolong. Suaranya terdengar putus asa. Rumah kami akan disita. Orang tuaku. Ibu dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Ayah, dia tidak bicara sejak kemarin. Kenapa kau memberitahuku ini, Beno? Tanyaku dingin. Karena aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Suaranya pecah. Kami kehilangan segalanya dalam 3 hari. Teman-teman, reputasi, bisnis, bahkan kesehatan ibu. Dan kau pikir aku harus merasa kasihan? Kataku, mencoba menahan amarah yang mulai menggelegak lagi. Kau ingat bagaimana perasaanku ketika aku pikir kau meninggal? Ketika aku menangis histeris di rumah sakit? Ketika aku harus menjelaskan pada Sarah bahwa ayahnya tidak akan pulang lagi? Dengar, aku tahu. Tidak, Beno. Kau yang harus dengar. Hardiku, berjalan menjauh dari Sarah yang sedang makan. Kalian merencanakan semua ini. Kalian dengan sengaja ingin membuatku menderita. Kalian pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk hak untuk menghancurkan hidup orang lain. Dia terdiam, hanya terdengar napasnya yang berat. Besok, lanjutku dengan suara datar. Gugatan cerai kita akan diajukan ke pengadilan. Bersama dengan tuntutan pembagian harta dan permohonan hak asuh penuh. Karin, jangan. Suaranya lemah. Aku masih mencintaimu. Aku menyesal. Penyesalanmu datang terlalu terlambat, Beno. Dan cinta tidak akan pernah memilih untuk berkhianat. Aku menarik napas dalam. Sekarang, ada satu hal yang harus kau ketahui. Aku tidak akan mengajukan tuntutan pidana jika kalian bersedia mengikuti program restitusi, mengembalikan semua uang yang kalian curi dariku dan dari pihak lain yang kalian rugikan. Dengan apa kami akan membayar? Semua aset kami dibekukan. Itu masalah kalian. Kau punya waktu sampai sidang pertama untuk memutuskan. Setelah menutup telepon, aku kembali ke Sarah yang sedang menatapku dengan mata penuh pertanyaan. Ibu marah sama ayah? Tanyanya polos. Aku berjongkok, memeluknya. Ibu hanya sedih, sayang. Tapi ibu janji, segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Malam itu, setelah Sarah tertidur, aku berdiri di balkon menatap kota. Surat gugatan cerai di meja sudah menjadi titik tidak bisa kembali. Sebuah akhir yang menyakitkan, tapi juga awal yang baru. Aku mungkin kehilangan pernikahan, tapi aku mendapatkan kembali diriku yang kuat. Seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Besok, perang akan berpindah ke ruang sidang. Dan kali ini, aku siap dengan semua senjataku. Keesokan pagi, suasana di apartemenku tenang. Sarah sedang asyik menggambar di meja makan sementara aku menyiapkan sarapan. Namun, kedamaian itu pecah ketika telepon rumahku berdering. Sesuatu yang jarang terjadi karena kebanyakan orang menghubungiku melalui ponsel. Karin? Karin, tolong. Suara ibu mertua yang histeris menyayat telinga. Latar belakangnya ramai dengan suara orang berteriak dan ketukan keras di pintu. Ibu? Apa yang terjadi? Tanyaku, meski sebenarnya sudah bisa menebak. Mereka di sini. Para rentenir. Mereka mengancam akan membakar rumah kami. Teriaknya. Karin, kamu kan masih punya tabungan lain? Pinjamkan ibu. Mereka bilang akan melukai ayah jika tidak bayar hari ini. Hatiku berdebar kencang, tapi ku coba tetap tenang. Ibu, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tabungan saya habis diambil keluarga ibu. Tapi kamu pasti masih punya. Atau pinjam dari orang tuamu. Tolong, Karin.
Mereka tidak main-main. Suaranya terputus oleh teriakan dari latar belakang. Mereka mau mendobrak pintu. Saya tidak bisa membantu ibu, jawabku dengan tegas, meski tangan gemetar memegang receiver. Ini konsekuensi dari pilihan ibu dan keluarga. Karin, jangan tega begitu. Kita ini keluarga. Keluarga? Ulangku. Suara mulai meninggi. Keluarga tidak akan memalsukan kematian anaknya sendiri untuk mencuri dari menantunya. Keluarga tidak akan merencanakan kabur ke luar negeri meninggalkan semua tanggung jawab. Dari latar belakang, terdengar suara dobakan keras dan teriakan laki-laki. Ibu mertua menjerit ketakutan. Karin, tolong. Mereka masuk. Sambungan terputus tiba-tiba, hanya menyisakan bunyi sibuk. Tanganku gemetar saat meletakkan receiver. Meski marah dan kecewa, aku tidak menginginkan kekerasan terjadi pada mereka. Dengan cepat, kuhubungi Beno. Teleponnya diangkat pada dering pertama. Karin, apa kau tahu? Sudah saya panggil polisi, potongku. Mereka akan menuju ke rumahmu sekarang. Terima kasih, tapi ini bukan berarti aku memaafkan kalian. Lanjutku dengan tegas. Aku melakukan ini karena tidak ingin Sarah mendengar bahwa kakek neneknya terluka, atau lebih buruk, karena masalah uang. Kami mengerti. Suara Beno terdengar hancur. Mereka baru saja pergi setelah mendengar sirene polisi. Tapi mereka bilang akan kembali. Beno, kataku dengan suara lebih lembut. Apa kau tidak melihat? Ini sudah di luar kendali. Kalian tidak bisa terus lari dari masalah. Tapi apa pilihan kami? Kami tidak punya uang untuk membayar mereka. Hadapi konsekuensinya. Jujur pada semua pihak, buat perjanjian pembayaran, kerja keras untuk melunasi, bukan dengan mencuri atau kabur. Dia terdiam lama. Kau benar. Akhirnya dia berkata dengan suara hampir tak terdengar. Kami sudah mencoba semua cara kecuali cara yang benar. Setelah menutup telepon, aku menelepon Bu Rika dan menceritakan kejadian tadi. Ini sebenarnya bisa menguntungkan posisi kita, kata Bu Rika setelah mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa keluarga Beno memang terlibat dengan pihak-pihak berbahaya, yang memperkuat argumen kita untuk hak asuh penuh. Tapi aku tidak ingin menggunakan kekerasan seperti ini untuk keuntunganku, protesku. Ini bukan tentang menggunakan, Karin. Ini tentang menunjukkan pola perilaku mereka yang sembrono dan membahayakan. Pengadilan perlu tahu bahwa lingkungan mereka tidak aman untuk anak. Sore itu, saat aku sedang membacakan cerita untuk Sarah, teleponku berdering lagi. Kali ini dari rumah sakit. Ibu Karin? Ini dari RS Mitra Sehat. Kami merawat Ibu Hartono karena tekanan darah tinggi. Dia meminta untuk bertemu dengan Anda. Apakah kondisinya kritis? Tanyaku. Stabil sekarang, tapi dia sangat stres. Dia bilang ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Dengan berat hati, kuputuskan untuk pergi. Setelah menitipkan Sarah pada orang tua, aku menuju rumah sakit. Ibu mertua terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat dan tampak 10 tahun lebih tua. Ketika melihatku, matanya mengembang. Karin, bisiknya, mengulurkan tangan. Maafkan ibu. Aku tidak mengambil tangannya. Apa yang penting sampai ibu harus memaksakan diri bertemu saya? Dia menarik napas dalam. Aku ingin mengaku. Semua ini, rencana memalsukan kematian Beno, itu ideku. Aku yang memaksa Beno dan ayahmu untuk melakukannya. Aku sudah tahu, jawabku dingin. Tapi yang tidak kau tahu, alasan sebenarnya bukan hanya hutang. Air mata mengalir di pipinya. Aku iri padamu. Kau punya segalanya. Karir bagus, tabungan sendiri, bisa mandiri. Sedangkan aku, seumur hidupku bergantung pada suami dan anak. Aku terkejut. Jadi, ini tentang keirian. Sebagian, dia mengangguk lemah. Dan, aku takut kehilangan pengaruh pada Beno. Setelah menikah denganmu, dia jadi lebih mendengarmu. Aku merasa tergantikan. Jadi ibu menghancurkan pernikahan kami hanya karena ego? Tanyaku, tidak percaya. Dengar, Karin. Aku tahu ini tidak bisa dimaafkan. Tapi tolong,
Jangan hancurkan hidup Beno lebih dari ini. Dia hanya anak baik yang terjebak antara istri dan ibunya. Aku memandangnya lama, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Ibu seharusnya memikirkan itu sebelum merencanakan sandiwara kematian untuknya. Di luar, aku menangis. Bukan untuk ibu mertua, tapi untuk semua kebohongan dan kepalsuan yang telah meracuni keluarga ini. Dan yang paling menyedihkan, semua ini bisa dihindari andai saja mereka memilih untuk jujur dan berkomunikasi dengan baik. Karma memang sedang bekerja, dan kerjanya lebih dalam dari yang kubayangkan. 3 hari setelah kunjunganku yang tidak menyenangkan ke rumah sakit, aku menerima telepon dari Beno. Suaranya terdengar datar, seperti orang yang sudah menyerah pada takdir. Karin, bisakah kita bertemu? Hanya kita berdua. Ada yang ingin kubicarakan, pintanya tanpa emosi. Setelah berkonsultasi dengan Bu Rika, yang menyarankan agar pertemuan dilakukan di tempat umum dan direkam sebagai bukti tambahan, aku setuju untuk bertemu di sebuah kafe yang ramai di pusat perbelanjaan. Saat aku tiba, Beno sudah duduk di sudut paling belakang. Dia tampak sangat berbeda. Baju yang biasanya selalu necis kini kusut, mata berkantung, dan ada uban yang mulai terlihat di rambutnya yang awalnya selalu rapi. "Terima kasih sudah datang," katanya saat aku duduk. Tangannya menggenggam erat gelas kopi yang sudah hampir habis. "Apa yang ingin kau bicarakan, Beno?" Tanyaku langsung pada intinya. Dia menghela napas panjang. "Aku ingin mengembalikan semua uangmu." Aku mengangkat alis. "Bagaimana? Katamu semua aset dibekukan." Dengan ini, dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Itu adalah surat pernyataan pengakuan hutang dari ayahnya, ditandatangani dan distempel notaris, yang menyatakan kesediaan menjual rumah mereka untuk melunasi semua hutang, termasuk uangku dan para supplier. Aku mengambil dokumen itu, memeriksanya dengan teliti. Rumah itu nilai pasarnya sekitar 2 miliar. "Cukup untuk melunasi semua." "Lebih dari cukup," jawabnya. "Tapi ada syaratnya." "Aku menduga ada sesuatu," kataku, meletakkan dokumen di atas meja. "Dia mau kamu menarik semua tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana." Dan dia terlihat berjuang untuk mengucapkan kata berikutnya. Dia ingin tetap bisa bertemu Sarah sesekali. Aku memandangnya lama. "Kau tahu, Beno, yang paling menyakitkan dari semua ini bukan uang yang kalian curi, tapi betapa mudahnya kalian mempermainkan perasaanku. Kau pikir dengan mengembalikan uang, segalanya akan baik-baik lagi?" "Tidak. Aku tidak berpikir begitu," protesnya, untuk pertama kalinya menunjukkan emosi. "Aku tahu hubungan kita sudah hancur. Tapi setidaknya, biarkan Sarah tetap punya kakek nenek." "Kakek nenek yang memalsukan kematian ayahnya? Yang merencanakan kabur ke luar negeri meninggalkan dia?" Sergahku, berusaha menahan suara agar tidak terlalu keras. "Apa kau tidak memikirkan trauma yang mungkin ditimbulkan pada Sarah?" Beno menunduk, tangannya mengepal. "Aku tahu kami salah. Tapi tolong, Karin. Ibu, kondisinya semakin buruk. Dokter bilang stres memperparah penyakit jantungnya. Ayah, dia bahkan tidak bisa tidur semalaman." "Apa kau ingin aku merasa kasihan?" tanyaku dingin. "Ketika aku menangis histeris di rumah sakit, apakah ada dari kalian yang merasa kasihan? Ketika aku harus berbohong pada Sarah bahwa ayahnya tidak akan pulang lagi, apakah itu tidak membuat kalian stres?" Dia terdiam, wajahnya berkerut menahan sakit. "Aku akan mempertimbangkan tentang tuntutan hukum," kataku akhirnya. "Tapi untuk Sarah, pertemuan harus dengan pengawasan. Dan hanya setelah kalian menyelesaikan semua masalah ini dan membuktikan bahwa lingkungan kalian aman untuknya." "Terima kasih," bisiknya. "Itu lebih dari yang layak kami dapatkan." Saat itu, tiba-tiba ibu mertua muncul dari balik pilar. Aku langsung berdiri, siap untuk pergi. "Karin, tunggu," panggilnya. Wajahnya masih pucat dan tubuhnya agak membungkuk. "Kau mengikutinya?" tanyaku pada Beno dengan marah. "Ibu yang memaksa," jawabnya malu. "Ibu hanya ingin meminta maaf secara langsung," kata ibu mertua dengan suara lemah. Aku sudah bicara dengan terapis. Dia bilang apa yang kulakukan padamu adalah bentuk emosional abuse yang paling kejam." Aku berdiri tegak, tas sudah tergenggam di tangan.
Maafmu diterima. Tapi itu tidak mengubah apapun. Dengar, nak. Dia mencoba mendekat, tapi aku melangkah mundur. Aku mengaku. Semua ini kesalahanku. Aku yang memaksa Beno dan suamiku untuk melakukan ini. Mereka hanya mengikuti rencanaku yang gila. Apa kau pikir dengan mengaku sebagai otak, lalu segalanya akan baik-baik saja? Tanyaku, tidak bisa menyembunyikan getaran marah dalam suaraku. Kau menghancurkan pernikahan anakmu sendiri. Kau membuat cucumu hampir kehilangan ayahnya. Air mata mengalir di wajahnya. Aku tahu. Dan aku akan hidup dengan penyesalan ini sampai mati. Tapi tolong, jangan putus hubungan Beno dengan Sarah sepenuhnya. Dia ayah yang baik. Ayah yang baik tidak akan berpura-pura mati dan mencuri dari anaknya. Jawabku tajam. Beno berdiri, wajahnya hancur. Cukup, Ibu. Mari kita pergi. Karin sudah memberikan lebih dari yang pantas kita dapatkan. Saat mereka berbalik untuk pergi, aku memanggilnya. Beno. Dia menoleh, masih dengan wajah penuh harap. Besok, melalui pengacara, kita akan buat perjanjian resmi. Kau kembalikan uangku, dan aku akan pertimbangkan untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana. Tapi untuk perdata, perceraian dan hak asuh, itu tidak bisa ditawar. Dia mengangguk, lalu berbalik dan pergi dengan ibunya yang kini terlihat sangat tua dan rapuh. Di parkiran, aku duduk lama di dalam mobil. Pertemuan ini seharusnya membuatku merasa menang, tapi yang kurasakan justru kosong. Kemenangan atas orang yang pernah kucintai ternyata tidak membawa kepuasan, hanya kepedihan yang dalam. Tapi satu hal yang pasti, aku harus kuat untuk Sarah. Dan langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa apapun yang terjadi, masa depannya akan aman dan terlindungi dari pengaruh buruk keluarga ayahnya. 2 minggu setelah pertemuan di kafe, kami akhirnya bertemu lagi di kantor Burika untuk penandatanganan dokumen-dokumen final. Kali ini, seluruh keluarga Beno hadir. Beno sendiri dengan wajah yang sudah pasrah, ayah mertua yang tampak 10 tahun lebih tua, dan ibu mertua yang masih terlihat pucat dan lemah, didampingi seorang perawat. Ruangan terasa pengap oleh beban peristiwa yang membawa kami semua ke titik ini. Burika telah menyiapkan 3 set dokumen. Perjanjian perdamaian yang mencakup pengembalian dana lengkap dengan bunga, gugatan cerai dengan kesepakatan bersama, dan perjanjian hak kunjungan terbatas untuk Beno. Sebelum kita mulai, Burika membuka pertemuan dengan suara formal. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa Bapak Hartono telah setuju untuk menjual properti keluarga guna melunasi semua kewajiban, termasuk pengembalian dana Ibu Karin sebesar Rp987.550.000 plus bunga 2% per bulan, serta hutang-hutang pada supplier lainnya. Benar. Ayah mertua mengangguk pelan, tangannya gemetar saat menyesap air mineral. Benar. Proses lelang sudah berjalan. Dana akan ditransfer minggu depan. Beno tidak bicara, matanya kosong menatap dokumen di depannya. Untuk perjanjian hak kunjungan, lanjut Burika, Bapak Beno diperbolehkan mengunjungi Sarah 2 kali sebulan dengan pengawasan, di tempat yang disepakati. Benar. Benar. Jawab Beno hampir tak terdengar. Saat itulah ibu mertua tiba-tiba berdiri, tubuhnya goyah. Tunggu. Sebelum kita tanda tangan, aku ingin bicara. Semua mata tertuju padanya. Wajahnya yang pucit kini dipenuhi air mata yang mengalir deras. Karin. Nak. Suaranya tercekat. Aku tahu kata maaf tidak ada artinya setelah apa yang kulakukan. Tapi izinkan aku mengatakannya. Aku menyesal. Bukan karena kami ketahuan, tapi karena aku menyadari betapa jahatnya rencanaku. Dia memegangi dada, napasnya tersengal. Aku iri padamu. Iri karena kau mandiri, karena kau punya karir, karena kau tidak perlu bergantung pada siapapun. Dan yang paling memalukan, aku iri karena perhatian Beno lebih banyak tercurah padamu dan Sarah. Aku duduk diam, tidak bereaksi. Tapi dalam hati, aku mendengarkan setiap katanya. Aku membesarkan Beno sendirian saat suamiku sibuk membangun bisnis. Dia adalah segalanya bagiku. Dan ketika dia menikahimu, aku merasa kehilangan. Rencana gila ini, awalnya hanya untuk membuatnya kembali bergantung padaku. Tapi, isaknya semakin keras.
Aku tidak menyangka akan menghancurkan segalanya sampai seperti ini. Ayah mertua akhirnya angkat bicara, suaranya parau. Dan aku terlalu lemah untuk menghentikannya. Aku tahu ini salah, tapi aku takut kehilangan mereka berdua. Lebih mudah mengikuti rencana gila ini daripada menentangnya. Beno kini juga menangis, tangan menutupi wajah. Dan aku, yang seharusnya melindungi istri dan anakku, justru mengkhianati mereka untuk menyenangkan orang tuaku. Bu Rika mencoba mengambil alih kendali. Bapak, Ibu, kita di sini untuk... Biarkan mereka, potongku lembut. Biarkan mereka mengatakannya. Mereka butuh ini. Ibu mertua melanjutkan, suaranya penuh penderitaan sejati. Aku terbangun setiap malam karena mimpi buruk. Melihat wajahmu yang hancur di rumah sakit. Melihat Sarah memanggil-manggil ayahnya. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Dokter bilang penyakit jantungku memburuk karena rasa bersalah ini. Dia berjalan pelan mendekatiku, tapi berhenti beberapa langkah sebelum sampai. Aku tidak meminta maaf agar kau memaafkanku. Aku meminta maaf karena itu yang seharusnya dilakukan manusia yang berperi kemanusiaan. Kau dan Sarah tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang pantas. Ayah mertua kini juga berdiri, wajahnya berkerut menahan emosi. Rumah yang kami jual, itu bukan sekadar rumah. Itu tempat Beno dibesarkan, tempat kami membangun keluarga. Tapi kami rela melepasnya karena ini satu-satunya cara untuk membayar kesalahan kami. Beno akhirnya berbicara, matanya merah bengkak. Karin, yang paling kutisali adalah bahwa aku tidak punya keberanian untuk mengatakan, tidak, ketika ibu pertama kali mengajukan rencana gila ini. Aku lebih takut mengecewakan mereka daripada mengecewakanmu dan Sarah. Dia menarik napas dalam. Aku mencintaimu. Tapi cintaku ternyata tidak cukup kuat untuk membuatku menjadi suami dan ayah yang seharusnya. Aku tidak layak untuk kalian. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar isakan dari ketiga orang yang kini benar-benar hancur. Ini bukan lagi sandiwara atau manipulasi. Ini adalah penyesalan terdalam yang keluar dari jiwa mereka yang paling dalam. Tangisan darah. Mungkin tidak secara harfiah, tapi air mata yang berasal dari penyesalan yang begitu dalam sampai terasa seperti mengeluarkan darah dari setiap pori-pori hati mereka. Aku menerima pengakuan kalian, kataku akhirnya. Suaraku tegas meski hatiku bergetar. Tapi seperti yang sudah kukatakan, ini tidak mengubah apapun tentang keputusanku. Kita akan lanjutkan penandatanganan dokumen. Mereka mengangguk, wajah mereka basah oleh air mata tapi Someho terlihat lebih damai. Mungkin karena akhirnya mereka mengakui semuanya dengan jujur. Saat mereka menandatangani halaman demi halaman dokumen, aku menyadari sesuatu. Ini mungkin pertama kalinya dalam hubungan kami, mereka bersikap sepenuhnya jujur. Sedih bahwa diperlukan kehancuran total untuk membawa mereka pada kejujuran ini. Tapi bagiku, ini adalah bab penutup. Bab di mana akhirnya aku bisa benar-benar mulai melangkah maju, meninggalkan semua kepalsuan dan pengkhianatan di belakang. 4 bulan telah berlalu sejak penandatanganan dokumen di kantor Bu Rika. Kini, aku berdiri di depan pintu ruang sidang pengadilan negeri, mengenakan setelan biru tua yang membuatku merasa kuat dan percaya diri. Di sampingku, Bu Rika sedang memeriksa dokumen-dokumen terakhir. Tenang, Karin. Semua sudah kita persiapkan dengan baik, katanya meyakinkan. Aku menarik napas dalam. Aku hanya ingin ini semuanya berakhir. Begitu pintu ruang sidang terbuka, mataku langsung menangkap kehadiran Beno dan orang tuanya di sisi lain ruangan. Mereka terlihat lebih tenang dari pertemuan terakhir kami, tapi tetap membawa bekas luka dari segala yang terjadi. Ibu mertua duduk di kursi roda, didampingi seorang perawat. Sidang berjalan lancar. Hakim perempuan parubaya yang memimpin terlihat sangat serius memeriksa setiap dokumen. Ketika tiba giliranku untuk memberikan keterangan, aku berbicara dengan jernih dan tenang, menceritakan fakta-fakta tanpa embel-embel emosi berlebihan. Saya hanya meminta keadilan untuk putri saya, yang mulia. Seorang anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang jujur dan aman, tutupku. Ketika Beno memberikan keterangan, suaranya rendah tapi jelas. Saya mengakui semua kesalahan saya.
Saya tidak layak mendapatkan hak asuh penuh atas putri saya. Yang saya minta hanyalah kesempatan untuk tetap menjadi bagian dari hidupnya. Hakim kemudian memeriksa dokumen-dokumen bukti, rekaman percakapan di rumah sakit, bukti transfer, perjanjian perdamaian, hingga laporan medis ibu mertua. Setelah jeda singkat untuk musyawarah, hakim membacakan putusannya. Dalam perkara perdata nomor 347 PDT 2023, Pengadilan Negeri memutuskan. Pertama, mengabulkan gugatan cerai antara Karin dan Beno dengan pasal huluk dan kesalahan pada pihak suami. Kedua, memberikan hak asuh penuh atas anak Sarah kepada ibu Karin. Ketiga, mengizinkan hak kunjungan terbatas kepada Bapak Beno 2 kali sebulan dengan pengawasan di tempat yang disepakati. Keempat, menetapkan kewajiban Bapak Beno untuk membayar nafkah anak sebesar 30% dari penghasilannya. Kelima, menyatakan perjanjian perdamaian antara para pihak mengikat secara hukum, termasuk kewajiban pengembalian dana sebesar Rp987.550.000 plus bunga. Hakim kemudian menatap kami bergantian. Dari berkas perkara, jelas bahwa keluarga Bapak Beno telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Namun, pengadilan juga mempertimbangkan pengakuan tulus dan upaya perbaikan dari keluarga Bapak Beno. Dia kemudian menatapku langsung. Ibu Karin, keputusan untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana menunjukkan kebesaran hati yang patut dihargai. Semoga ibu dan Sarah dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang. Lalu menatap Beno dan orang tuanya. Bapak Beno dan keluarga, belajar dari kesalahan ini. Kepercayaan adalah fondasi segala hubungan. Sekali hancur, sangat sulit untuk dibangun kembali. Begitu sidang ditutup, aku segera beranjak pergi. Tapi Beno menyusulku di koridor. Karin, panggilnya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana, untuk masih mengizinkanku bertemu Sarah. Aku mengangguk. Ini untuk Sarah. Dia berhak punya ayah dalam hidupnya, asalkan ayahnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu, dia dirawat di rumah sakit lagi seminggu yang lalu, katanya dengan suara berat. Dokter bilang kondisinya tidak hanya fisik tapi juga psikologis. Rasa bersalah yang terlalu besar. Dan ayah? Tanyaku, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia menjual rumah dan pindah ke apartemen kecil. Bisnisnya benar-benar tutup. Tapi anehnya, dia terlihat lebih tenang sekarang. Mungkin karena tidak perlu mempertahankan image lagi. Kami berdiri dalam keheningan sebentar. Dua orang asing yang pernah saling mencintai, sekarang dihubungkan hanya oleh seorang anak perempuan. Kapan aku bisa bertemu Sarah? Tanyanya penuh harap. Minggu depan. Aku akan mengirimkan detailnya. Aku berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Beno, semoga kau menemukan kedamaian. Dia mengangguk, air mata menggenang di matanya. Kau juga, Karin. Kau layak mendapatkan kebahagiaan. Di luar pengadilan, langit terlihat begitu cerah. Bu Rika memelukku. Kau kuat sekali melewati semua ini. Ini berkat bantuan ibu, jawabku sambil membalas pelukannya. Langkah selanjutnya? Tanyanya. Aku akan membawa Sarah liburan kecil. Lalu, memulai babak baru kehidupan kami. Saat aku menyetir pulang, hatiku terasa ringan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Proses hukum mungkin sudah selesai, tapi proses pemulihan baru dimulai. Namun untuk pertama kalinya sejak telepon berdering di pagi yang cerah itu, aku benar-benar percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Untuk Sarah, untuk diriku, dan untuk masa depan yang lebih jujur dan cerah. 6 bulan setelah putusan pengadilan, kehidupan kami telah menemukan ritmenya yang baru. Aku dan Sarah sekarang menetap di apartemen yang lebih besar dengan 2 kamar tidur, lengkap dengan balkon kecil tempat kami sering sarapan pagi bersama. Pagi ini, matahari musim kemarau menyinari wajah Sarah yang ceria saat dia dengan antusias menceritakan mimpinya. Ibu, tadi malam Sarah mimpi jadi pilot. Terbang tinggi sekali, katanya sambil mengacungkan sendoknya, dengan sereal susu menetes kembali ke mangkuk. Wah, hebat sekali. Nanti kalau sudah besar, Sarah bisa jadi pilot beneran, jawabku sambil menyeka susu di pipinya yang montok.
Hidup kami sekarang penuh dengan momen-momen sederhana seperti ini. Jujur, tulus, dan tanpa sandiwara. Setiap Jumat sore, Beno menjemput Sarah untuk menghabiskan akhir pekan di apartemen barunya. Awalnya sulit, tapi seiring waktu, kami berhasil menemukan pola co-parenting yang bekerja untuk kebaikan Sarah. Pekerjaanku di perusahaan desain juga semakin baik. Tanpa beban masalah rumah tangga yang menyita pikiran, kreativitasku justru berkembang. Bahkan, bulan lalu aku dipromosikan menjadi kepala departemen, dengan gaji yang cukup untuk memastikan masa depan Sarah terjamin dengan baik. Suatu sore di akhir pekan, saat aku sedang merapikan berkas-berkas lama, tidak sengaja kutemukan album foto pernikahan. Aku membukanya perlahan, melihat wajah-wajah bahagia yang dulu. Tapi yang mengejutkan, tidak ada lagi rasa sakit atau kemarahan. Yang tersisa hanyalah sebuah pengingat bahwa setiap bab dalam hidup membawa pelajaran berharganya sendiri. Telepon berdering. Dari Beno. Halo, Karin. Aku ingin bicara tentang rencana liburan Sarah bulan depan. Tentu. Ada ide, jawabku ramah. Aku ingin mengajaknya ke taman hiburan baru di Bandung. Hanya sehari, janji akan pulang malam. Sebelumku sekarang adalah seorang Beno yang berbeda, lebih rendah hati, lebih bertanggung jawab. Dia sekarang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan retail, hidup sederhana di apartemen kecil, dan rajin membayar nafkah tepat waktu. Boleh saja. Tapi ingat, dia masih takut pada roller coaster. Dia tertawa kecil. Aku ingat. Oh iya, Ibu, kondisinya membaik. Dokter bilang dia merespons baik terapi. Dia ingin, suatu hari nanti bisa minta maaf padamu secara langsung. Katakan padanya aku berharap yang terbaik untuk kesembuhannya. Jawabku. Memaafkan mungkin masih proses, tapi kebencian sudah tidak lagi mengikatku. Minggu berikutnya, aku dan Sarah mengunjungi orang tuaku. Ibu dengan sigap menyiapkan semua makanan favorit kami, sementara ayah dengan sabar menemani Sarah bermain puzzle di lantai. Kamu bahagia, nak? Tanya ibu sambil duduk di sampingku di dapur. Aku tersenyum. Jujur. Ya, Bu. Bahagia dengan caraku sendiri. Tenang, damai. Kamu kuat melewati semua ini. Ibu bangga. Sore itu, saat matahari mulai terbenam, aku mengajak Sarah ke taman dekat apartemen. Dia berlari-lari mengekap kupu-kupu sementara aku duduk di bangku, memperhatikannya. Ibu, lihat. Sarah bisa pegang kupu-kupu, teriaknya girang. Matanya yang bersinar, tawanya yang polos. Inilah kebahagiaan sejati yang hampir direnggut oleh keserakahan dan kebohongan. Malamnya, setelah Sarah tertidur, aku berdiri di balkon menatap gemerlap kota. Ponsel bergetar. Sebuah email dari Bu Rika mengkonfirmasi bahwa semua dana telah dikembalikan lengkap dengan bunganya. Bab terakhir dari urusan hukum dengan keluarga Beno benar-benar selesai. Tidak ada rasa kemenangan atau kebencian. Yang ada hanyalah rasa syukur bahwa aku berhasil melewati badai terbesar dalam hidupku dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Keesokan paginya, saat aku mengantarkan Sarah ke sekolah, dia memelukku erat sebelum turun dari mobil. Ibu, Sarah sayang ibu. Aku juga sayang kamu, nak, lebih dari apapun. Dia berlari ke gerbang sekolah, lalu berbalik melambai. Dalam hatinya yang kecil, mungkin dia belum sepenuhnya memahami semua yang terjadi. Tapi suatu hari nanti, aku akan menceritakan padanya, bukan sebagai kisah dendam, tapi sebagai pelajaran tentang pentingnya kejujuran dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Hidupku sekarang mungkin tidak sempurna, masih ada hari-hari sulit sebagai orang tua tunggal, masih ada luka lama yang sesekali mengganggu. Tapi setiap pagi ketika aku bangun, melihat Sarah tidur dengan damai, aku tahu bahwa semua perjuangan ini worth it. Fajar yang baru telah menyingsing, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk sisa hidup kami. Dan kali ini, kami akan menulis ceritanya sendiri. Sebuah cerita tentang kejujuran, ketangguhan, dan cinta tanpa syarat antara ibu dan anak. Sebuah cerita di mana akhir yang menyakitkan dari satu bab justru menjadi awal yang indah untuk bab berikutnya.